pertama mari kita dengarkan pembukaan yang akan disampaikan oleh Ketua Departemen Teknik Elektro. Kepada Bapak Arif dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati narasumber kita pada pagi hari ini ya, Dr. Insinyur Muhammad Sadli, Master of Engineering. Selamat datang kembali Pak Sadli ya, di tempat beliau dulu sempat ya mengenyam pendidikan teknik elektro. Alhamdulillah beliau sudah punya pengalaman yang sangat luas dan sekarang beliau adalah deputi bidang, saya baca aja Pak ya, Iskal Rek Jarkom dari BMKG ya. Kita bersyukur sekali Bapak Ibu sekalian dan adik-adik mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk nanti sama-sama yang mendengar pencerahan tentang bagaimana sih kita di Indonesia ini terutama ya, itu membangun ya ada sistem early warning system yang memang sangat diperlukan oleh bangsa kita. Kita sama-sama tahu bahwa Indonesia ini adalah negara yang sangat kaya. Semua orang tahu itu, tetapi juga pada saat yang bersamaan kita punya potensi bencana yang cukup besar ya. Sehingga untuk meminimalkan hal-hal yang tidak kita inginkan, untuk mitigasi dan seterusnya, kita perlu menerapkan ya teknologi yang dapat memberikan informasi awal sehingga dampak bencana itu dapat kita minimalkan. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita kedatangan tamu istimewa kita Bapak Dr. Muhammad Sadli untuk sharing kepada kita semuanya. Sebagai informasi Pak Sadli bahwa kegiatan Friday Morning Room ini merupakan kegiatan rutin yang kita selenggarakan setiap hari Jumat memang, maka sengaja kita undang Bapak untuk bisa mengisi di hari Jumat pagi ini. Sebetulnya tujuannya adalah untuk sharing, karena kita ada banyak sekali di teknik elektro itu ya, ilmunya cepat sekali berkembang. Saat ini aja sudah ada 12 riset group, ya, 12 riset group di bawah para guru besar, di mana mahasiswa S3 itu mereka bergabung di dalam riset group tersebut. Di mahasiswa elektro saat ini yang terbesar di FTUI, sekitar 90 mahasiswa, kemudian meluluskan juga yang paling banyak, kemarin kita baru meluluskan yang 155 ya, mahasiswa doktor kita, belum S2, S1 kita ada 7.000 lebih ya alumni kita saat ini, dan mahasiswa teknik elektro juga termasuk yang terbesar ya di FTUI, karena program studi kita juga paling banyak, ada 6 program studi, S1 teknik elektro, S1 teknik komputer, S1 teknik biomedik, S2 teknik elektro, S2 teknologi biomedis, dan juga ada S3. Jadi program studinya di FT juga paling besar, mahasiswa yang besar, dosen relatif paling besar ya, kita ada 50 dosen tetap saat ini. Barangkali itu saja tanpa mengurangi waktu ya, karena kita akan lebih banyak nanti menyimak tentang perkembangan, penguatan, dan tantangan tentang tsunami early warning system, dan nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Saya kembalikan ke MC, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Arif untuk pembukaannya. Baik, kita akan memasuki sesi Friday Morning Forum. Akan ada kuliah umum dengan narasumber. Dengan ini mohon izin untuk ke depan. Moderator pada hari ini Dr. Insinyur Dodi Sudiana MM, dipersilakan, dan juga untuk pembicara kita hari ini Dr. Insinyur Muhammad Sadli MM selaku Deputi Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, dan Jaringan Komunikasi BMKG. Boleh kita kasih aplaus dulu dong untuk semangat kita hari ini. Baik, terima kasih Mbak Lani atas kesempatan yang diberikan sebagai MC. Mungkin kita langsung saja ya, walaupun mungkin belum semuanya hadir di ruangan ini, para peserta. Jadi Pak Sadli mohon maaf, izin dulu, ini memang sebagiannya mahasiswa S1 sebagian besar, tapi mahasiswa S2 dan S3 rasanya sudah cukup banyak yang hadir.
Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, sehat-sehat ya. Mudah-mudahan tetap sehat semuanya. Dan kita pada pagi hari ini memang spesial nih, special edition dari FMF ya. Dan juga bagi kalian di mahasiswa S1 yang mungkin baru mendengar ya, FMF itu apa sih gitu kan ya. Ini adalah semacam sharing forum ya. Jadi kita dalam mempelajari setiap bidang keilmuan itu budayanya adalah budaya sharing ya. Jadi kita budayakan bahwa di antara para peneliti di dalam research group di Departemen Teknik Elektro setiap pekan bisa saling berbagi ya. Nah, untuk itu memang kegiatan ini saat ini difokuskan untuk mahasiswa pasca ya. Jadi belum ada untuk kewajiban mahasiswa program sarjana. Tapi rasanya memang ke depan karena kalian juga nanti pada tahun-tahun terakhir pastinya akan melakukan riset gitu ya. Ada baiknya juga memang bisa ikut lah kalau bisa begitu ya, join di forum ini agar wawasan kalian juga terbuka ya. Nah, khusus untuk special edition yang tadi saya sebutkan di awal ya, dari FMF ini di sebelah saya ini sebetulnya kakak kelas ya, setahun di atas saya, Pak Sadli ini. Jadi dulu kami sama-sama menyelesaikan program sarjana di Departemen Teknik Elektro. Masih jurusan ya Pak Sadli ya, jurusan Teknik Elektro. Dan waktu itu memang sejarah saya secara pribadi dengan beliau cukup panjang ya, karena kami dibimbing oleh Prof. Sardi ya, salah seorang dosen senior di Departemen Teknik Elektro yang memang bidangnya ke arah image processing. Dan saya akhirnya memilih topik untuk risetnya juga di bidang itu ya, signal processing, image processing. Dan kalian kalau mengambil mata kuliah nanti yang terkait dengan pengolahan data citra atau image ataupun signal ya, yaitu kurang lebih itu ya bidangnya ya secara umum. Nah, jadi saya tidak akan memperkenalkan lebih detail ya, karena beliau nanti akan cerita sendiri aja begitu pengalamannya ya. Mudah-mudahan begitu ya Pak Sadli ya. Jadi saya langsung saja persilakan kepada Pak Sadli untuk memulai presentasinya. Nah, topiknya ini menarik sekali ya. Mungkin Anda pernah mendengar bahwa Indonesia ini sering kali ya dilanda gempa karena berada di kawasan Ring of Fire ya, cincin api ya, di mana lempengan-lempengan besar yang berpotongan itu banyak terletak di negara kita, membentang dari Sabang sampai Merauke. Dan kalian masih ingat tahun 2005 kita dilanda musibah ya, gempa bumi di Aceh yang sangat besar. Bukan hanya gempanya tapi tsunami-nya sampai ke belahan Asia ya, sampai ke India, Madagaskar, bahkan di Afrika sana. Jadi efek dari tsunami ini sangat-sangat masif. Nah, kita ingin mendapatkan insight yang lebih bagus karena ini Pak Sandi ini kan bekerjanya di BMKG ya. Kita tahu BMKG adalah lembaga resmi ya di tingkat nasional yang membidangi, salah satunya adalah terkait dengan geofisika ya, artinya fenomena gempa bumi ya, meteorologi ya, semuanya berada di bawah badan tersebut. Untuk itu saya tidak akan memperpanjang pembukaan, saya persilakan Pak Sadli untuk menyampaikan paparannya. Silakan Pak. Terima kasih Pak Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Pak Dodi tadi belum baca CV saya Pak ya? Oh ya, nggak apa-apa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Kepala Departemen ya, Pak Arif dan teman-teman semua, Pak Dodi juga sebagai moderator. Terus terang saya sangat berbahagia sekali nyampe di ruangan ini gitu ya, karena saya pertama kali juga. Beberapa waktu lalu, mungkin 3 minggu lalu ya, kami juga memberikan kuliah tamu di MIPA. FMIPA anak-anak angkatan 2021 gitu ya, karena permintaan. Nah sekarang saya berada di Teknik Elektro ya Pak ya. Ini panjang sejarahnya, saya juga alumni Elektro angkatan 82, keluar tahun 1987. 87 atau 88 lupa saya Pak. Tapi saya di Salemba kampusnya gitu.
Di sini tuh hanya numpang wisuda, Balerung ya. Jadi saya pertama kali di wisuda di situ, di Balerung itu. Jadi ada kenangan sendiri Pak ya. Nah kalau lihat dari singkat aja biodata di sini, ya ini biodata ini menurut saya sih normal-normal saja ya. Jadi selaku aparatur sipil negara, ya itulah saya lakukan gitu ya. Kita bekerja, kemudian ada prestasi, ada inovasi, itu bagian dari pekerjaan gitu ya. Dan alhamdulillah saya juga lulus dari elektro, kemudian lanjut ke Chiba University, tempatnya Pak Dodi ya. Itu S2, S3 di sana. Jadi saya bersyukur bisa menyelesaikan sampai S3. Dan kalau lihat di biodata ini, ya struktural cukup lumayan lah ya. Saya karirnya dari S2, dari direktur, kemudian deputi di BMKG, 2 kali deputi sampai sekarang ya. Ada mutasi, rotasi-rotasi gitu. Tapi itu bagian dari ASN. Yang paling saya senang di biodata saya ini adalah bagian akhir itu Pak. Pernah jadi ketua RT. Itu salah satu kebanggaan saya juga gitu. Ternyata jadi ketua RT itu tidak mudah. Lebih gampang jadi direktur. Kalau saya loh ya. Karena ketua RT itu masyarakatnya macam-macam Pak. Ada yang minta masalah ini diselesaikan, masalah ini ya itu lebih, apalagi mengurus NKRI ya. Bisa dibayangkan bagaimana presiden ya. Presiden itu mumetnya seperti apa gitu ya. Tapi itulah bagian dari perjalanan ya. Next. Nah ini kalau Bapak Ibu sekalian, BMKG itu kedudukannya ada fungsi di sini kita lihat lembaga pemerintahan non departemen, kemudian mengurusi MKG dan ada undang-undang Pak. Undang-undang nomor 31 tahun 2009 tentang MKG. Jadi di situ jelas Pak. Jadi salah satu institusi nasional vocal voice ya untuk menyampaikan info MKG ke masyarakat adalah BMKG. Jadi institusi lain tidak boleh. Ini ada Undang-Undang 31 itu Pak. Bukannya tidak boleh melakukan riset, boleh, tapi ke publik hanya BMKG. Karena kalau terlalu banyak yang menyampaikan ke publik, itu akan rancu nanti. Kalau misalnya yang diinfokan BMKG A, yang lain B, yang pusing kan masyarakat ya. Masyarakat yang pusing sehingga harus satu pintu Pak. Tapi kalau ada riset atau pengembangan silakan datang ke BMKG. Kalau kira-kira Bapak Ibu sekalian ada risetnya itu yang bisa menggantikan apa yang ada di BMKG, kami terima Pak. Itu adalah bagian daripada produk anak bangsa ya. Sehingga kami akan terbuka kalau memang inovasi-inovasi itu bisa kita pakai gitu. Next. Nah ini kalau kita lihat Pak, kita wajib apa segala macam gitu ya. Kita menyediakan alokasi waktu. Jadi lembaga penyiaran publik juga harus ikuti aturan ini. Jadi kalau ada misalnya bencana gempa, dia harus mengeluarkan alokasi waktu untuk informasi di televisi misalnya ya. Ada breaking news segala macam gitu. Jadi kalau dia tidak mengeluarkan itu akan kena aturan dari KPI ya, Komisi Penyiaran gitu. Seperti itu. Kemudian macam-macam lagi masyarakat untuk memperoleh informasi dari BMKG. Next. Nah ini Pak, jadi BMKG ini dulu itu dibawa Kementerian Perhubungan, salah satu subdirektorat, sangat kecil sekali Pak. Jadi memang koordinasinya Kementerian Perhubungan ya, tapi sejak zamannya Ibu Mega waktu jadi Wakil Presiden, dia berubah jadi lembaga pemerintah non kementerian, jadi LPNK ya, jadi berdiri sendiri jadi badan gitu ya, badan yang alhamdulillah lumayan tidak terlalu bisa bergerak lebih cepat gitu ya. Sehingga kalau kita lihat tantangan ke depan di sini, saya pikir ini kalau untuk orang UI hal biasa ya Pak ya. Ada big data, artificial intelligence, ada Internet of Things, spaceborne. Ini kami ke sana Pak. Bukan ke sana, sudah jalan gitu ya. Cuma yang spaceborne system ini yang masih menurut saya belum ya untuk di geofisika ya. Tapi kalau untuk di meteo ada Himawari satelit segala macam. Tapi kalau untuk satelit untuk bagaimana untuk memonitor gempa misalnya dengan sensor geomagnet atau apa gitu ya, seperti itu belum, masih kita terus kita kembangkan gitu ya dengan negara mitra gitu. Jadi di BMKG juga di samping sebagai operasional meteorologi, klimatologi dan geofisika, kita juga itu Pak, Bapak Ibu sekalian mengembangkan itu ada di kedeputian saya gitu. Mungkin next. Nah ini arah penguatan dan pengembangan di kedeputian saya ini saya buat sendiri gitu. Saya nggak enak dong pakai yang deputi sebelumnya kan, saya punya tagline sendiri kan.
Jadi Internet of Things, Artificial Intelligence, rekayasa dan instrumentasi dan Big Data gitu. Ini bagaimana kita mendapatkan ICT yang handal, karena kedeputian Inskarek Jarkom itu merupakan penunjang ya, penunjang untuk operasional MKG. Tapi tanpa kedeputian ini maka kedeputian MKG itu akan lumpuh. Karena mulai jaringan komunikasi, mulai dari sensor-sensor observasi itu semuanya di tempat saya. Kami yang memelihara, kami yang mengembangkan, dan database, big data, segala macam, Internet of Things, AI, semuanya di tempat ini. Dan saya bersyukur juga tadi ada beberapa mahasiswa, teman-teman dari BMKG yang kuliah S3 di sini Pak ya. Alhamdulillah kerjasama yang kami sudah buat ya, dengan teknik elektro ini sudah berjalan Pak. Jadi sudah ada yang sekolah di sini ya. Dan silakan kalau ada yang mau riset juga di BMKG, kami terbuka ya. Kalau ada kira-kira yang mahasiswa mau tugas akhir misalnya apa, datang ke BMKG, merem-merem aja Pak, mahasiswanya masalahnya banyak di sana. Jadi nggak usah cari masalah, kan biasanya kan pernyataan masalah, nggak perlu, di sana ada banyak Pak. Di BMKG banyak masalah, jadi nggak usah pusing gitu. Masalah banyak, pasti tesisnya bagus gitu ya. Tinggal diselesaikan di FTUI maksudnya gitu. Next. Nah ini yang disampaikan Pak Dodi tadi, tsunami Aceh ya. Waktu terjadi tsunami Aceh 2004 ini, BMKG belum ngapa-ngapain Pak. Kami masih manual. Waktu itu saya ingat itu kita punya sensor paling ada 20 lah ya, paling banyak ya. Itu masih pakai manual, belum ada Inatius, belum ada, nanti kita jelaskan ya. Bagaimana kerugian di Aceh itu 2004 itu tsunami seperti apa. Tapi BMKG tetap turun tangan gitu di sana, walaupun sangat terbatas gitu ya. Next. Nah kita lihat di sini, ini. Pada tahun 2008, 4 tahun setelah tsunami Aceh, itu diresmikanlah apa yang disebut dengan Indonesia Tsunami Early Warning System. Artinya sistem peringatan dini tsunami ya. Artinya tsunami itu terkait dengan gempa tentunya ya. Jadi ada gempa baru ada tsunami gitu. Seperti itu. Itu dulu disampaikan informasinya itu kurang dari 5 menit ya targetnya seperti itu. Itu kalau ada yang belum pernah lihat teman-teman semua di sini silahkan main ke BMKG Pusat, di sana ada Inatius, ada operasionalnya, itu diresmikan oleh Pak SBY dulu ya, waktu awal tahun 2008 gitu, November itu tempatnya di sana ya. Dan menurut saya sih saat ini itu sudah kuno gitu, kita akan bikin gedung baru, sedang berlangsung sekarang Pak, ada proyek Bank Dunia dengan BNPB, spesial kita membangun Inatius modern, 8 lantai, sekarang sedang berproses ya, jadi ada kerjasama IDRIT namanya dengan BNPB, dengan Bank Dunia ya. Itu kebetulan saya juga yang menginisiasi. Salah satunya itu adalah revitalisasi pembangunan Inatius modern. Jadi kita akan pindah Pak, bukan di sini lagi, di gedung sebelah yang baru, yang dibangun baru, dan itu luar biasa ya. Anggarannya cukup besar, dan itu dari kerjasama atau loan ya, loan atau pinjaman lunak ya Bank Dunia. Bagi saya pribadi, saya paling anti dengan loan gitu ya. Selama saya di Deputi Geofisika dulu, kami dapat banyak bantuan aja gitu ya. Bantuan dikasih dari Jepang, dari Cina, dari mana gitu. Tapi ini loan Pak, soft loan gitu ya. Jadi dengan adanya soft loan ini, saya ingin betul-betul bermanfaat buat Indonesia. Maka kita bikin New Inatius. Yang kalau Bapak Ibu pernah nonton film-film Star Trek ya. Nah itu kayak begitu nanti Pak. Ada komandornya, kaptennya di situ, melihat apa semua, pokoknya canggih lah ya. Mudah-mudahan bisa terwujud dan ini sedang berproses. Next. Nah ini yang paling penting Pak. Kalau mau tahu sejarah ya, sejarahnya itu mulai 2004 gempa Aceh itu kan belum ada problem, belum ada perkembangan yang serius. Nanti tahun 2008 waktu itu diresmikan ya, diresmikan oleh Pak SBY. Tapi 2008 setelah diresmikan pun tidak terlalu signifikan Pak. Sampai 2018 itu sensor seismograf untuk mendeteksi gempa baru 178 Pak. Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan seluas Indonesia ini sensor seismografnya itu untuk mendeteksi gempa hanya 178 buah. 178 dari Sabang sampai Merauke. 178. Sampai 2018 ya. Saya masuk di BMKG tahun 2017. Ya maksudnya masuk itu ditugaskan di sana ya. Ditugaskan ke sana dari BPT ke BMKG 2017, saya juga bingung juga gitu loh, seluas ini hanya 178 sensor, bagaimana caranya gitu, bagaimana kerapatan sensor itu bisa kita terpenuhi sehingga kalau ada gempa bisa terdeteksi Pak, karena gempa tiap hari Pak,
Kalau Bapak nggak percaya, datang aja ke sana, ke Inatius. Setiap hari gempa ada. Di atas 5, di bawah 5 gitu ya. Makanya saya kalau ya skala 6 tenang-tenang aja gitu. Kalau udah 7 panik gitu kan. Sudah mulai ini. Apalagi kalau dangkal di laut udah tsunami kan. 7,2 misalnya seperti itu. Jadi sampai 2018 hanya 178 Pak. Alhamdulillah setelah saya masuk 2017, bagi saya masuk di suatu tempat baru, tentu ada hal baru dong yang saya orang luar ya. Saya bukan asli BMKG tapi saya orang luar. Minimal saya masuk di situ tuh ada sesuatu yang saya buat gitu ya, berbuat sehingga dari 17 masuk, kemudian kepala BMKG saya juga baru dari UGM ya, Profesor Dewi Korita Karnawati. Kami bersinergi untuk memperjuangkan supaya keluar Perpres, peraturan presiden terkait dengan penguatan dan pengembangan Inatius. Itu belum ada Pak. Dulu ada waktu pembangunan Inatius yang awal-awal itu ada banyak institusi. Tapi setelah jalan ternyata ditinggal BMKG sendiri Pak. Jadi sebelum 2018 itu setiap ada gempa itu BMKG bawa blur. Kita mengeluarkan informasi tapi kita dihajar orang dari luar. Mau pakar-pakar dari luar, BMKG itu salah lah seperti inilah. Padahal mereka itu nggak tahu apa yang ada di BMKG gitu. Makanya tadi silahkan saya undang kalau mau ke sana silahkan lihat langsung apa yang ada di BMKG gitu ya. Karena itu mengurus seluruh Indonesia gitu. Dan Inatius ini bukan main-main ya. Bukan cuma urus Indonesia Pak, kita urus juga 28 negara Indian Ocean. Di Samudra Hindia itu 28 itu BMKG salah satu dari tsunami service provider bersama India dengan Australia, dengan Pacific Ocean juga ya sama. Dan kita juga memberikan peringatan dini negara ASEAN kalau ada misalnya tsunami segala macam. Nah, 2018 kami berjuang untuk menghasilkan Perpres itu perjuangannya luar biasa dan alhamdulillah kami didukung oleh Bapak Menteri Menko Marves ya, Pak Luhut Binsar Panjaitan, yang kami anggap beliau itu sangat besar peranannya ya kami untuk supaya Perpres tersebut bisa berhasil gitu ya. Dan tepat tahun 2019 tanda tangani oleh Pak Jokowi ya, Pak Presiden, Perpres ini Pak. Dengan ditandatangani ini maka di dalam Perpres itu ada banyak institusi yang terlibat. Ada dua komponen struktur dan kultur. Upstream dengan downstream gitu ya. Jadi kalau di struktur itu ada BMKG di situ, ada BPPT, ada yang lain juga ada Badan Informasi Geospasial. Kalau di kultur itu ada BNPB sebagai focal point, ada BPBD, ada daerah, ada TNI Polri segala macam gitu ya. Kementerian Kesehatan, BRIN atau BPPT segala macam lah situ ya. Nah itu Bapak bisa bayangkan dengan adanya Perpres tahun 2019 maka tentu anggaran juga mengikuti Pak. Ini kan strategi kami ya. Jadi adanya Perpres ini, maka anggaran BMKG harus ditambah. Apa yang mesti ditambah Pak? Sensor. Karena kita masih kurang. Dalam waktu 2019 kami berjuang, disetujui oleh Presiden dan Kementerian Keuangan menambah anggaran BMKG, itu kita mampu mengadakan 194 sensor seismograf. Bayangkan Pak, waktu itu 6 bulan. Hanya 6 bulan waktu dapat dana BABUN dari Kementerian Keuangan, itu juga atas perintah Presiden ya kepada Menteri Keuangan, sehingga kita ditambah 194 seismograf. Coba Bapak bayangkan ya, dari 2008 sampai 2018 hanya 178. Tapi hanya 6 bulan, tahun 2019 bisa ditambah 194 seismograf. Kira-kira menurut pemikiran Bapak apa yang kami lakukan gitu? Kami stres semua Pak di kantor. Terutama saya ya. Artinya pengadaan 194 seismograf itu bukan cuma diadakan Pak. Instalasi dan operasional. Kalau tidak operasional, temuan BPK. Kami bahaya Pak. Ya bisa dikurung lah ya. Karena tidak berhasil. Jadi saya ingat persis 2019 Desember, 31 Desember itu, pas 31 Desember sensor ke 194 sudah masuk datanya ke Inatius. Sudah operasional. Alhamdulillah kami sujud syukur di Inatius bahwa semua sensor sudah beroperasional dan kami ada syukuran kecil-kecilan ya, potong tumpeng lah segala macam, semua on operasional dan masuk datanya Pak. Alhamdulillah kami berhasil dalam 6 bulan. Ini adalah betul-betul kerja tim yang kuat sekali ya di kami di BMKG, semua berperan dan alhamdulillah dapat dukungan dari pemerintah. Jadi waktu itu dana BMKG ditambah untuk pengadaan ini, kemudian dana BPPT juga ditambah untuk bangun buoy tsunami dan INA CBT, kabel base tsunami.
Jadi BPPT mengembangkan juga kabel untuk deteksi tsunami, kemudian Badan Informasi Geospasial juga ditambah anggarannya untuk mengembangkan tide gates ya, untuk dipasang di laut. Jadi sehingga membantu teman-teman di institusi lain untuk mendapatkan anggaran juga. Dan perlu saya sampaikan bahwa di awal saya masuk di BMKG, anggaran BMKG itu cuma 1,2 triliun Pak. 1,2 T ya, waktu saya baru masuk 2017. Dengan adanya kegiatan ini kita berhasil ini, itu saat ini anggarannya itu sudah 3,2 triliun. Itu pun belum cukup. Kami di DPR kemarin mengungkapkan bahwa ada backlog sekitar 1 T. Jadi sebenarnya masih kurang gitu ya, tapi ya kita harus memperlihatkan dulu ya. Yang jelas sudah naik hampir 100% ya, dan itu masih kurang juga gitu. Sehingga kami buat IDRIP project Bank Dunia untuk menambah seismograf, dan itu sampai 2023 itu di situ ada dilihat ada sekitar hampir 600 seismograf ya. Dan ini sudah dikaji oleh tim dari luar ya, ada ITB, ada atau dari mana ya, beberapa institusi, bahwa berapa sih sebenarnya kita butuhkan seismograf. Ya kalau kira-kira menurut kajiannya ITB itu 600 sudah bisa gitu. Sangat beda dengan Jepang gitu ya. Jepang itu uangnya sangat banyak dan hampir semua negaranya itu dikepung dengan sensor ya. Darat, laut, tapi bobol juga kan. Di gempa tsunami di utara itu kan. Di Fukushima kan bobol juga dia kan. Cuma Jepang itu walaupun dihajar tsunami tapi zero victims, 0 yang mati. Nggak ada yang mati Pak waktu di situ. Di bandara itu memang korban harta banyak tapi nyawa itu 0. Nah itulah kita harapkan seperti itu juga Indonesia ya. Jadi kita ingin zero victims gitu. Next. Nah ini Pak, ini distribusi sensornya seluruh Indonesia ya. Kalau kita lihat ini kerapatannya seperti itu, ya di Kalimantan juga ada juga kita pasang. Orang selalu bilang bahwa di Kalimantan itu aman. Sebenarnya ya dari segi yang lain ya, dibandingkan lain memang relatif lebih aman Pak. Tapi di sana tetap ada gempa Pak. Dengan kita pasang sensor itu ada gempa juga, tapi gempanya kecil ya, 3, sekian magnitude ya. Tapi yang kita khawatirkan itu dampak dari Sulawesi. Di situ ada Sulawesi itu yang yang sangat aktif ya, di Palu Koro itu kan, yang di Palu. Nah gempa di situ itu bisa memicu ke Kalimantan juga gitu loh. Kalau ada event di sana kan, makanya kita pasang sensor, kita pasang untuk mendeteksi seperti itu sehingga ada semacam itu. Jadi kita bisa lihat di sini 2023 itu 533 sensor seismograf telah terpasang gitu Pak ya. Next. Nah ini yang tadi saya bilang Pak, end-to-end sistem Inatius, jadi ada komponen struktur, ada kultur. Pokoknya BMKG dengan ada di situ BRIN, ada SDM, itu bertugas untuk pengembangan teknologi untuk processing dan observasi segala macam ya. Sehingga dalam waktu kurang dari 5 menit, harus sudah sampai datanya ke pemerintah daerah atau BPBD untuk mengambil tindakan gitu ya. Sehingga di sini ada kultur ya, ada ini banyak sekali Pak yang ikut di sini. Jadi focal point-nya BMKG di struktur, sedangkan BNPB di kultur gitu Pak. BNPB, BPBD maksudnya untuk di daerah gitu. Next. Nah ini kalau kita lihat Pak, ini merah-merah itu mengerikan Pak. Di sini kita lihat bagaimana aktivitas gempa ya dari 1963 sampai 2022 Pak. Itulah gempa itu Pak, yang merah-merah itu. Gempa yang terjadi dicatat oleh BMKG. Dan itu tiap hari ada. Ada tiap hari, ada gempa dirasakan, ada gempa yang menyebabkan tsunami. Seperti itu. Ada juga yang tidak tsunami, itu merah-merah itu. Kalau kita lihat merah itu memang Kalimantan agak-agak bersih ya. Tapi dampak dari Palu Koro itu yang agak berbahaya gitu kan, seperti itu. Makanya banyak sensor di situ. Cambridge, Inggris dengan kerjasama dengan ITB itu pasang sensor juga yang ocean bottom itu di Selat Makassar itu, seperti itu. Next. Nah ini kalau kita lihat Pak, ini grafiknya seperti itu ya. Jadi itu pengembangan memang meningkat. Jadi kejadian gempa itu meningkat. Kalau Bapak Ibu sekalian lihat 2018, 2019 itu tinggi sekali Pak ya. Itu ada 3 event besar gitu. Yang saya kebetulan baru masuk di BMKG, Bapak belur juga saya Pak. Saya baru sadar ngapain saya ke BMKG gitu. Dengan ini, dengan gempa besar ini. Pertama gempa Lombok. Bapak tahu ya, itu Poranda kan. Kemudian gempa Palu dan tsunami, ada tsunami. Itu luar biasa sekali. Kemudian tsunami Selat Sunda. Tsunami Selat Sunda itu disebabkan oleh aktivitas gunung api anak Krakatau ya. Jadi longsoran gitu sehingga menyebabkan tsunami. Bukan gempa di situ Pak. Jadi ada 3 itu tinggi sekali di situ, tapi secara keseluruhan dia meningkat Pak.
meningkat kejadian gempa itu, dan itu semua di-record oleh BMKG, oleh Inatius ya, yang ada tadi itu. Jadi kalau ada teman-teman yang mau cari data gempa apa, silakan ke sana, kita kerjasama sudah ada dan mau diriset seperti itu. Next. Nah ini yang Cianjur yang kemarin itu ya, kita alhamdulillah dalam waktu 1 menit 18 detik sangat cepat sekali ya, kita sudah bisa mengirimkan parameter gempa Cianjur itu. Jadi bukan lagi kurang dari 5 menit berapa gitu, tapi ini 1 menit lebih gitu ya. Kita sudah mampu gitu dengan secara cepat gitu waktu ada di Cianjur, dan ini cukup lumayan gitu karena memang 5,6 tapi terjadinya di darat, Pak. Makanya bawa blur ya. Di darat pusat gempanya itu, sehingga banyak yang korban harta dan jiwa juga ya. Next. Next, Mas. Nah, ini peta guncangan. Jadi sesaat terjadi gempa besar, maka BMKG mengeluarkan segmap peta guncangan ini, berapa sih skalanya gitu ya, di daerah mana saja. Ini langsung server to server dengan BNPB. Sehingga BNPB mendapatkan data ini untuk segera memberikan pertolongan, mencari di mana yang paling terdampak gitu ya. Korbannya di mana banyak, jadi dia nggak usah cari-cari lagi, dengan data ini saja dia sudah tahu gitu. Jadi yang MMI-nya paling besar di mana, pasti itu paling terdampak ya. Sehingga di situ datang, di mana korban-korban bisa diambil, ini penting sekali, dan server to server ya. Dengan Basarnas juga kami, servernya juga ada, ini terima secara otomatis gitu. Next. Nah ini kita lihat di sini ya, Bapak Ibu sekalian, kalau ada gempa besar tentu ada nanti gempa susulan ya. Gempa susulan itu kalau di Lombok dulu gempa susulannya itu sampai ribuan ya. Ada 2100 kalau nggak salah, saya lupa ya. Kemudian di Palu juga ada. Jadi setiap ada gempa besar itu ada pasti gempa susulan. Gempa susulan itu umumnya itu frekuensinya menurun. Skalanya ya, misalnya dari 7, sekian, kemudian dari 5 makin kecil gitu ya. Dan itu sudah ada ilmunya itu, peluruhannya sampai berapa lama gitu. Makanya pemerintah pusat, daerah kalau mau melakukan rehabilitasi, rekon, itu harus melihat ini. Tidak ada istilahnya PUPR merehabilitasi itu kalau belum tahu ini, Pak. Kalau masih ada gempa susulan, dia bangun-bangun gitu roboh lagi, Pak. Makanya saya sering mewakili Kepala BMKG rapat di kabinet ya. Di Pak Presiden, saya juga biasa beberapa kali ikut itu, saya presentasikan ini. Jadi ya namanya juga orang belum pernah pengalaman. Bapak Ibu mungkin lihat di TV ya, kalau ada sidang kabinet itu kan presiden apa ya. Ya saya juga sama Pak, belum pengalaman. Tapi waktu hadir itu ya kaget juga gitu loh. Duduk di situ mewakili institusi, semuanya pada ngomong. Saya berpikir kapan ngomongnya saya ini kan. Cara ngomongnya bagaimana Pak ya. Apa kita minta izin ke Pak Presiden atau apa. Ternyata di samping saya Kapolri waktu itu ya, Pak Tito ya waktu itu. Apalagi gempa ini, gempa Palu ya waktu itu. Palu, Lombok, itu sudah ngomong semua Menteri PUPR, Menko, waktu itu Pak Wiranto, zaman Pak Wiranto. Tapi semuanya itu mau pembangunan rekom itu, mau membangun ya rehabilitasi apa. Nah kalau dia tidak lihat data ini kan mana bisa gitu kan. Akhirnya Pak Tito bilang ke saya, angkat tangan aja Pak, teriak aja. Gimana kan? Seperti itu. Akhirnya saya memberanikan diri, ya mungkin karena lulusan dari UI ya, berani kan kita dari sini tuh. Ya, we are the Leor Jacket lah ya. Kan gitu Pak ya. Kan gitu, kampus perjuangan ya di sini kan. Dengan ada keberanian itu, spontan aja Pak. Angkat tangan, bawa Presiden, saya mau bicara gitu. BMKG mau bicara gitu ya, mau menyampaikan sesuatu gitu. Tidak tanggung-tanggung Pak. Ya silakan, 2 menit. 2 menit, bayangkan coba. 2 menit apa yang bisa disampaikan kan? Untungnya saya bawa cuma 2 slide. 2 slide Pak. Ya saya perlihatkan di situ gempa ini gini, sekarang peluruhannya itu sudah, waktu itu sudah 800 gempa susulan. Tapi dengan keberanian saya bilang apa yang dibahas tadi oleh yang sebelum saya ini tidak akan berarti apa-apa tanpa mendengar data ini. Bagaimana memang PUPR mau bangun kalau belum tahu peluruhannya sampai kapan gitu ya. Hanya Bapak Presiden tanya, sampai kapan itu BMKG prediksi untuk selesai? Saya bilang kalau lihat dari teorinya ya, itu kira-kira 2 minggu lebih lah. Tapi kita akan sampaikan terus gitu. Akhirnya Bapak Presiden bilang, semua ikuti arahan BMKG. Alhamdulillah Pak. Arahan bayangin coba. Padahal hampir aja nggak ngomong gitu ya. Ya itu tadi. Jadi untuk itu tuh banyak sekali faktor ya. Bagaimana kita punya keberanian pada saat genting ya. Pada saat genting kita harus sampaikan. Karena kalau saya tidak sampaikan waktu itu, PUPR juga sia-sia Pak.
Karena orang itu nggak mau kembali ke rumah karena masih ada, ya masih goyang-goyang terus kan. Ada sudah balik ke rumah terus goyang-goyang lagi, kabur lagi, stres, gitu kan. Jadi menunggu arahan dari BMKG. Dan kami sudah punya UPT seluruh Indonesia banyak sekali ya. Jadi UPT itulah kami tugaskan untuk mendatangi masyarakat ke tempat pengungsian, memberikan informasi ya ke Pemda, segala macam gitu. Tapi BMKG tidak punya wewenang untuk menyuruh orang pulang ke rumah. Itu wewenang Pemda, Pak. Kami memberikan informasi ke Pemda yang menyampaikan seperti itu. Next. Nah ini yang saya bilang tadi Palu ya. Yang 2018 itu di Palu itu terus terang aja ya, kami punya stasiun geofisika meteorologi di Palu. Kebetulan waktu terjadi gempa ini saya ada di kantor ya. Waktu itu kepala stasiun geofisika Palu itu ada di BMKG juga waktu itu dengan saya habis rapat. Waktu gempa terjadi ini saya di monitor besar itu saya nggak bisa gerak kok. Karena ini beruntung, pertama di atas kecil Pak, 6, bukan 5,9 waktu itu. Di lehernya itu, di lehernya 2 jam kemudian itu langsung lompat Pak. Yang di atas 6, 7 kan, 7, sekian itu waktu itu. Saya nggak bisa bergerak Pak, kayak saya nggak bisa gerak itu di monitor itu. Seperti itu. Ada potensi tsunami, artinya di pikiran saya itu betapa porandanya di sana ya. Yang kita begitu dan komunikasi rusak semua kan. Jadi BTS hancur, listrik padam. Dan gubernur dengan wakil gubernur nggak bisa komunikasi Pak. Jadi orang di sana itu antara mereka nggak bisa komunikasi, apalagi dengan luar gitu kan. Saya punya kakak di sana dengan adik, saya nggak bisa telepon. Saya telepon nggak nyambung Pak. Saudara saya ada di sana kan kerja di sana, nggak bisa Pak. Akhirnya kita pakai Hercules kan dari angkatan udara itu ke sana. Jadi waktu itu Pak gubernurnya itu kebetulan saya kenal dekat, dia malah telepon pernah nyambung sekali. Minta bantuan tolong BMKG menenangkan masyarakat. Saya bilang Pak bukan tugas kami tuh. Untuk menenangkan masyarakat kan bukan tugas kami kan. Tapi Pak gubernurnya percaya sekali sama, karena saya kenal ya. Saya bilang Pak oke lah saya akan gerakkan stasiun saya di sana. Kami punya UPT di BMKG ada di Palu, ada berapa, ada 3. Saya perintahkan untuk mendatangi pengungsian gitu ya. Karena memang putus semua komunikasi Pak. Tidak ada habis-habisnya. Ini tantangan buat teknik elektro lah ya. Bagaimana solusinya itu telekomunikasi itu? Apa tidak ada yang lain gitu ya? Kan semuanya kolaps kan? Nah, bahkan yang di Palu ini, kepala BPBD-nya yang harusnya tugasnya memencet sirine, itu dia nggak berani pencet Pak. Kenapa? Waktu gempa besar itu, dia kepikiran keluarganya juga korban. Di rumah kan? Jadi dia nggak mencet sirine untuk evakuasi, dia kabur. Menyelamatkan keluarganya. Padahal itu harus dia pencet. Supaya ini ya, tapi dia nggak sanggup gitu mungkin ya. Seperti itu. Next. Ini Palu Pak ya 2018, ini Selat Sunda ini. Selat Sunda itu orang main band ya waktu itu ya, malam tahun baru kan ada yang band apa namanya yang terkenal, Seventeen ya. Itu kan banyak mati kan di situ korban karena di pinggir laut ya. Jadi di Selat Sunda itu tidak ada gempa tapi terjadi tsunami akibat longsoran Gunung Anak Rakatau. BMKG merekord ada di situ gempa tapi 3,5. Itu bagi kami itu kecil gitu, nggak mungkin menyebabkan tsunami. Tapi karena ada longsoran Gunung Anak Rakatau, itulah menyebabkan tsunami. Dan itu namanya itu tsunami non tektonik. Jadi non tektonik, jadi tidak ada gempa yang signifikan sehingga terjadi tsunami. Dan inilah tantangannya gitu. Next, inilah tantangannya yang kami dari BMKG bikin ini INA TNT namanya Pak. Jadi dengan adanya itu kami bikin aplikasi supaya ada monitoring apabila terjadi longsoran atau apa bisa kita kirimkan informasinya secepat mungkin. Next. Ini kerjasama dengan beberapa institusi dan perlu Bapak ketahui bahwa di dunia ini ya sampai saat ini yang bisa mendeteksi itu tsunami adalah akibat tektonik Pak. Jadi kalau ada gempa besar dengan parameter sekian bahwa ada tsunami, itu tidak ada masalah Pak. Inatius sudah lancar gitu nggak masalah. Yang belum ada itu adalah ada tsunami tapi tanpa ada gempa. Jadi tidak ada gempa sebelumnya tapi ada tsunami. Nah itu belum ada teknologi di dunia ini, termasuk Jepang pun belum punya. Kita sebut dengan atypical tsunami atau tsunami non tektonik ya. Ini tantangan buat kita dan seluruh dunia Pak, belum ada. Dan semenjak setelah terjadi di Selat Sunda itu kami bergerak cepat ya. Karena BMKG itu orang Indonesia itu sebenarnya lebih jago Pak dari orang Jepang ya.
cuma nggak tahu apa yang salah gitu ya. Lebih jago kita kok. Karena kita dengan adanya anak Krakatau ini kita langsung bikin INA-TNT tadi, tsunami non tektonik. Kita bikin sistem monitoringnya itu. Jadi kalau ada dipasang di Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, jadi kalau ada anomali, langsung kita kirimkan informasinya ke BPBD untuk melakukan evakuasi gitu. Orang yang di sekitar situ ya. Karena memang belum ada Pak. Jepang belum ada juga. Jepang itu kalau kami kan kerjasama dengan Jepang ya, dengan JICA, JME segala macam gitu ya. Dia malah geleng-geleng kepala. Indonesia itu kok cepat sekali geraknya gitu Pak ya. Sudah ini bikin INA-TNT, kami kan mau belajar sama mereka ya. Gimana Jepang ini mengatasi ini? Oh belum ada kami. Karena memang tsunami akibat non tektonik itu hanya 10% Pak. Bisa ada meteor misalnya jatuh ya. Ada apa gitu. Makanya Jepang tidak terlalu itu. Tapi kalau tektonik itu 80% lebih. 90% lah ya. Next. Nah ini sampai saat ini alhamdulillah waktu saya masuk itu skenario tsunami itu baru 4.580 ya. Jadi kita punya disease support system ya. Jadi kalau ada gempa besar ya, diproses, kalau ada potensi tsunami cepat diproses dengan 4.580 skenario. Setelah saya masuk sampai saat ini sudah ada 20.000 Pak. 20.000 skenario untuk disease support system. Jadi rule base ya. Kalau ada belajar di sini kan kita bikin rule base ya. Jadi bikin rule base AI ya. Kita bikin rule-nya sehingga dengan skenario ini betapapun kompleksnya gempa itu pasti bisa dikeluarkan info tsunami. Kalau misalnya tsunami-nya ada gitu ya. Ini sistem cerdas ya. Kami sudah masuk ke AI, high speed computing, high performance computing dan sebagainya gitu. Next. Nah ini disimulasinya seperti ini Pak. Jadi kalau ada gempa, informasi secara real time ya. Di seluruh BPBD, di seluruh kantor-kantor di daerah itu yang sudah punya namanya Warning Receiving System New Generation, itu produk BMKG yang kita kembangkan, kita pasang semua BPBD, kita pasang di sana. Jadi apa yang terjadi di pusat itu langsung secara real time juga diterima di BPBD seluruh Indonesia, dan sehingga mereka akan memencet sirine kalau misalnya ada potensi tsunami untuk supaya yang di pesisir itu bisa evakuasi. Kan seperti itu. Jadi bisa seperti itu, dan ada BPBD, ada pemerintah daerah, ada Polri, TNI Polri kan seperti itu. Ada macam-macam gitu, ada swasta juga, ada pelabuhan, ada bandara, terus ke masyarakat karena mereka yang berkompeten ya. Seperti itu. Next. Ini Pak, waktu peringatan dini tsunami. Jadi kalau ada gempa yang berdasarkan disease support system yang ada di Inatius ini melihat bahwa ini adalah parameter akan menimbulkan tsunami, maka dikeluarkanlah peringatan dini 1 Pak. Ini SOP-nya Pak. Peringatan dini 1 dikeluarkan kira-kira kurang dari 5 menit ya. Itu sudah mulai keluar parameternya seperti apa, kemudian ada di situ ada 3 kategori, awas, siaga, waspada. Seperti itu. Jadi kalau waspada itu sekian, kira-kira tsunami itu berapa, dari sekian senti ke berapa, kurang dari 1 meter ya, 50 cm. Kemudian 50 cm ke 1 meter, 1 meter ke di atas 1 meter itu sudah awas ya. Jadi potensi itu bisa dideteksi semua Pak. Kemudian beberapa saat kemudian kurang dari 10 menit kita keluarkan peringatan dini kedua. Kedua itu sudah ada di situ waktu tibanya kapan, kemudian bagaimana yang harus dipersiapkan di sana, keluarlah ini sudah harus masuk mulai dari awal itu seluruh TV itu harus keluarkan breaking news ya. Breaking news di situ bahwa ada ini seperti itu. Kemudian dalam waktu antara 30 sampai 60 menit itu peringatan dini ketiga. Ada 2 di situ, 3.1, 3.2 ya. Nah di ketiga inilah kita mengecek di Inatius itu ada mengecek bagaimana kondisi data-data observasi di lapangan di lokasi yang terjadi tsunami itu kan. Bagaimana ketinggiannya segala macam dengan melihat tide gauge ya dari punyanya Baku Surtanal atau BIG dan punyanya BMKG juga ada ya. Kita cek di situ seberapa tinggi sudah melanda daerah itu tsunami itu. Jadi tsunami sudah terjadi Pak. Kita mau hanya ini seberapa dampaknya gitu ya. Sehingga di peringatan dini keempat itu BMKG secara SOP maksimal 2 jam ya. 120 menit wajib mengeluarkan pengakhiran peringatan dini tsunami. Bukan pencabutan Pak. Kadang-kadang media salah. BMKG mencabut, salah itu. Mencabut itu kalau ada yang salah dicabut gitu kan. Ini nggak ada yang salah Pak. Jadi kita sudah keluarkan peringatan dini, kita akhiri sesuai SOP. Ini internasional Pak, sama dengan di Jepang juga sama. Itu maksimal 60 menit.
2 jam ya, 2 jam. Kenapa harus kita akhiri? Supaya Basarnas, BPBD itu bisa masuk Pak, bisa masuk memberikan pertolongan. Sebelum kita akhiri ini, Basarnas nggak bisa masuk. Itu yang mengakhiri adalah Kepala BMKG atau Deputi. Kebetulan saya waktu yang di Palu itu saya, karena Kepala BMKG lagi ada dinas lain gitu ya. Kita harus mengakhiri seperti itu, dan ini diakhiri ini di depan press conference resmi gitu ya, yang semuanya wartawan hadir semua di BMKG ya, kalau ada event seperti ini. Next. Nah ini seperti ini yang kalau di struktur tadi ya, ada BPT di situ, ada BRIN, ada vulkanologi untuk gunung api ya, ada BIG untuk ini, target. Ini semuanya sudah komunikasinya lancar Pak, kecuali ESDM ya, itu karena dia gunung api masih kita terus ini berkoordinasi gitu ya. Jadi semua data-data itu, BPT, data bui segala macam itu dikirim ke BMKG pakai Inatius. Di Inatius diolah, ada data continuous GPS segala macam ya, untuk melihat bagaimana data-data GPS tersebut, course, data-data course ya, data-data gunung api misalnya kalau ada longsoran seperti itu, dari BMKG diolah dengan sistem DSS tadi ya, Disease Support System AI, sehingga kita bisa mengeluarkan informasi tersebut dalam waktu kurang dari 5 menit. Sekarang kita sudah mampu dengan penambahan sensor itu kurang dari 2 menit sudah bisa, otomatis ya. Jadi kalau ada gempa itu di handphone itu di SMS sudah keluar otomatis itu, push broom ya, sekaligus gitu ya. Ada di website, ada di Instagram, ada macam-macam gitu. Kalau di pemerintah daerah, di BPBD itu jadi wireless warning receiving system sudah ada semua di sana. Itu pakai VSAT segala macam, dan itu dikendalikan di BMKG pusat jaringan komunikasi ya. Nah itu seperti itu Pak. Next. Nah ini saya pribadi terus terang aja sejak didirikan 2008 ya, diresmikan sampai sekarang. Jadi sekarang itu sudah hampir kira-kira 15 tahun ya. 2008, 2015 tahun Pak. Saya bilang ini sudah cukup dewasa lah ya. Sudah saatnya kita mandiri gitu. Jadi saya istilahkan itu sistem processing merah putih. Jadi sudah saatnya kita lepas landas, jangan bergantung. Ini Jerman ya. Ini banyakkan Jerman di sini. Jepang juga ada, tapi Jerman itu teknologinya. Itu black box dulu Pak, DSS-nya itu. Sekarang kita oprek-aprik gitu ya. Jadi kita mencanangkan kemandirian bangsa, dan kita bikin sendiri sistem proses merah putih. Ini adalah konsorsium, ada UI, ada ITB, ada UGM, macam-macam gitu Pak. Ada industri, kita sama-sama bekerja sama untuk membangun ini. Mulai daripada sensornya, mulai dari processingnya, mulai dari diseminasinya kan, seperti itu. Karena ini kalau satu-satu aja, ini tidak jalan. Semuanya harus sama, ada observasi, ada processing, ada diseminasi. Kalau sensornya canggih, prosesinya lelet, ya lambat Pak. Kalau prosesinya canggih, tapi diseminasinya tidak bisa, banyak mati. Kan nggak sampai informasi itu. Next. Nah ini Pak, jadi ini sistem processing ini sudah dikembangkan dengan teman-teman juga di BMKG, dan alhamdulillah kami sudah membuat konsorsium nasional untuk mendukung pengembangan inovasi Inatius. Jadi sudah dibentuk konsorsium nasional gempa bumi tsunami. Ini anggotanya tuh bukan cuma BMKG Pak, semua ada dari UI, dari ITB, dari UGM, dari mana aja Pak, seluruh itu ada expert ya. Kenapa ide itu dari saya dari awal yang menginisiasi ini? Karena dulu setiap kita memberikan peringatan dini keluar, kita dikonter dengan pakar. Belum ada konsorsium ini Pak. Pakar itu kan bebas ya. Kalau BMKG informasinya tidak tepat, dihujat. Kalau pakar nggak pernah dihujat Pak. Dia bilang A ternyata B, ya tenang-tenang aja ya. Tidak ada beban moral gitu ya. Kalau kami dihujat Pak, lebih berat Pak. Makanya saya pikir ya konsultasi dengan pimpinan saya juga, kepala, kita bikin Bu konsorsium ini biar kita memfasilitasi semua ini kan, semua pakar gitu. Karena kalau pakar, ya pakar itu di UI banyak pakar Pak. Kalau pakar itu kita tidak fasilitasi, liar Pak. Kan jago ya, tapi belum tentu benar Pak. Iya kan namanya riset Pak. Jadi saya selalu sampaikan kepada pakar ya, ada pakar-pakar jagoan lah di luar ya, Dani Hilman, segala macam itu kan ada. Saya bilang, Anda pakar silakan, tapi itu kan masih riset kan. Kami ini operasional. Jadi riset itu masih jauh Pak. Kalau mungkin teman-teman tahu di sini, kami itu dulu di BPT itu RDEO, yang kami istilahkan ya, Research Development Engineering Operasional. Jadi kalau baru-baru riset,
Itu belum bisa operasional Pak, masih jauh tahapannya. Ada developmentnya, ada engineeringnya, baru operasional. Itu seperti itu. BMKG adalah operasional, nggak bisa mencoba-coba gitu. Jadi kalau ada masih riset, belum bisa kita pakai Pak, karena berisiko. Kalau ada bug misalnya atau ada kesalahan, bahaya Pak. Nah itu seperti ini, kita BMKG berinisiasi bikin konsorsium, anggaran dari BMKG, bisa survei bersama. Jadi kalau misalnya ada kejadian gempa besar ya, yang dengannya konsorsium ini, ada gempa besar terjadi yang potensi tsunami, sebelum BMKG press conference, pimpinan dengan seluruh media, kami zoom dulu Pak, dengan pakar-pakar. Di ruang operasional itu ada monitor besar, kami zoom, pakar-pakar itu ada di luar negeri, ada di dalam negeri, menyampaikan bahwa penyebab gempa ini apa, ini parameter apa gitu. Setelah kita sepakat, baru kita press conference. Sehingga pas kita rilis keluar, pakar-pakar itu tidak lagi mengcounter. Kita kan sama-sama kan, ini kan kesepakatan sama ya. Kadangkala BMKG apa hasilnya A, dia B. Setelah kita diskusi ketemu gitu Pak. Ya namanya pakar ya, kita ketemu seperti itu, makanya itu. Next. Nah ini yang saya sampaikan tadi, Indonesia Tsunami Early Warning System yang ada di BMKG itu punya Indonesia Pak, bukan punya BMKG. Makanya Universitas Indonesia wajib berkontribusi, siapapun juga anak bangsa ini, karena itu punya Indonesia Pak. Dan tidak main-main ya, Inatius yang ada di BMKG itu telah dipercaya sebagai Tsunami Service Provider di 28 negara Indian Ocean. Bapak lihat di situ Indian Ocean ya, itu negaranya itu yang lautnya luas sekali itu, ada 28 negara di situ. Yang jadi TSP itu adalah Indonesia diwakili oleh Inatius di BMKG, India Tsunami Early Warning Systemnya, kemudian Australia. 3 Pak, berarti Indonesia ini memberikan informasi peringatan dini kalau ada tsunami, gempa di Indian Ocean ini ke 28 negara itu. Kita keluarkan Pak, dan itu di monitor terus, di assessment sistemnya bagaimana. Jadi kalau ada orang luar bilang Indonesia itu ece-ece, salah itu Pak. Kapan? Dia itu kapan lihatnya ece-ece itu kan? Datang aja sekarang lihat gitu. Nggak mungkin kita di sini Pak. Nggak mungkin Indonesia ada di situ kalau dia tidak handal gitu ya. Tidak handal terpercaya gitu, sehingga kami di situ. Itu sudah ditandatangani ini semua. Next. Kemudian ini fasilitas kami Pak. Di BMKG, kebetulan di tempat saya ini, saya membawa Inskarek Jarkom ya. Instrumentasi, kalibrasi, rekayasa, jaringan komunikasi, database. Istilahnya itu jantungnya BMKG di tempat saya Pak. Untungnya saya dari teknik elektro Pak. Nah ada untungnya juga Pak ya. Walaupun teknik elektro saya ilmunya udah hilang gitu ya. Tapi minimal saya masuk di situ, saya lebih jago lah. Kan saya pernah di elektro kan. Mereka kan orang gempa, orang apa nggak tahu gitu kan. Saya agak lumayan gitu ya. Jadi alat-alat itu suka saya. Instrumentasi segala macam itu banyak yang datang gitu. Ada dari MIPA pernah datang gitu, kita perlihatkan. Kita bikin sendiri alat. Next. Nah ini ada peralatan rekayasa Pak. Ada 9 produk inovasi karya anak milenial BMKG itu sudah masuk paten. Ada 9 produk dan sekarang akan diproduksi oleh PT LEN. Jadi kami punya lisensi, tapi PT LEN yang memfabrikasi gitu ya. Ada intensity meter, ada AWS, ada AWOS untuk penerbangan, macam-macam Pak. Ada 9 produk yang sudah dimasuk paten ya, dan diproduksi masuk e-katalog oleh PT LEN. Tadinya PT LEN agak takut-takut gitu, gimana ini Pak pasarnya? Saya bilang pasarnya adalah kemanusiaan, saya bilang gitu. Kalau Anda membantu manusia selamat, keuntungan pasti datang lah, ya kan? Kan dia LEN kan udah banyak Pak, ya kan? Holding kan sekarang. Jadi nggak usah cari untung dulu. Ini untuk BMKG itu kerja ini tidak ada untungnya. Ini untuk keselamatan kan? Jadi BMKG itu untuk keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi kita nggak cari untung Pak. Yang penting orang selamat. Udah selesai kita. Nanti keuntungannya di akhirat gitu ya. Seperti itu. Jadi ini produk inovasi yang sudah masuk di paten dan PT LEN gitu Pak. Jadi kami ingin membangun industri juga, industri di luar yang kuat, sehingga dia yang akan memproduksi. Dia akan kayak di Jepang Pak. Di Jepang itu kan industri dalam negeri yang bikin sensor itu, nggak ada dipesan di luar. Kalau Bapak mau tahu tingkat kandungan dalam negeri kita, BMKG itu sempat ditegur sama Menko Marves bahwa impornya itu 70%. Bayangkan Pak, padahal Presiden bilang kan harus dalam negeri kan, produk dalam negeri. Makanya kita kejar terus ini Pak dengan 9 produk ini untuk kebutuhan alok utama kami ya.
Next. Nah ini kita punya server juga di sana ya. Ada jaringan komunikasi, ada database. Jadi ini yang mengendalikan semua sistem, VSAT segala macam, bagaimana sensor dari lokasi yang terpencil bisa masuk datanya ke Inatius melalui jaringan komunikasi ini, diolah datanya melalui AI dan sebagainya gitu ya. Kami punya ini, next. Nah ini kami punya juga inovasi-inovasi lain Pak. Ini di sini kebetulan ini Info BMKG ini pengembangnya itu lagi ambil S3 di sini Pak. Ada namanya calon kandidat dokter Priyatna ya. Ada kan di belakang itu salah satu Pak. Yang pengembang Info BMKG ini. Info BMKG ini tidak sombong ya. Sudah hampir lebih dari 10 juta anunya Pak. Ya Pak, yang pengikutnya gitu ya. Kita juga gaul juga lah ya, berapa pengikut gitu ya. Bukan cuma YouTuber gitu ya. Tapi ini juga kita cek Pak, bagaimana ininya. Dan ini selalu kita kembangkan. Info BMKG ini, semua event-event besar ya, KTT 20, kemarin KTT ASEAN dipakai Pak. Info BMKG ini kita kembangkan lagi, kita perbaiki lagi. Dan sekarang sudah ada crowdsourcing, ada untuk ini namanya tuh untuk kalau orang buta ya, tunanetra bisa pakai dan sebagainya gitu. Jadi ada suara juga ya, sensor suara di situ. Ini semua dikembangkan oleh anak-anak muda BMKG. Artinya anak-anak muda BMKG itu luar biasa Pak. Apalagi kalau dia bersinergi dengan UI ya. Oh lama canggih Pak. Karena di sana itu anak-anak mudanya itu banyak lulusan STMKG ya, Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi Geofisika, dan itu fisika matematiknya jauh banget Pak. Di sini ada mata kuliah FISMAT ya, di MIPA ya. Itu jauh banget Pak. Jadi makanya mengembangkan ini jauh-jago itu. Dan ada yang mengembangkan terus ya. Dan ini dikembangkan teman-teman semua, disesuaikan. Dan ini mudah-mudahan semuanya sudah install. Ini gratis Pak. Silakan masuk ke Play Store ya. Cari Info BMKG di situ, install. Di situ Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan informasi real time Pak. Terkini informasi cuaca ekstrim, penerbangan. Bahkan banyak sekali gubernur yang saya temui, ada beberapa gubernur itu dia pakai sangat bergantung ke data BMKG ini. Kalau dia mau terbang kemana, dia lihat dulu penerbangannya bagaimana gitu ya. Takut dia ada goncangan misalnya kan, dia lihat itu seperti itulah. Kemudian cuaca ekstrim, terus gempa real time Pak. Jadi kalau orang zaman sekarang ada mobile phone, saya pikir evakuasi itu tidak usah lagi tunggu petugas Pak, Bapak Ibu sekalian. Jadi evakuasinya itu adalah mandiri aja. Kalau ada gempa terjadi, lihat di Info BMKG, skalanya kira-kira ada potensi tsunami, cepat aja evakuasi. Jadi nggak usah nunggu-nunggu petugas ya. Karena penelitian itu, kalau nunggu petugas paling banyak mati. Yang paling banyak selamat itu evakuasi mandiri Pak. Jadi dapat langsung evakuasi. Nah evakuasi itu gampang-gampang susah juga, harus latihan kan. Kalau yang sudah tua lari susah kan. Kalau anak muda mungkin ya, makanya ada latihan evakuasi di Pemda di mana setiap hari Jumat misalnya ya. Next. Ini produk inovasi ini juga sama Pak. Multi hazard early warning system terintegrasi. Ini juga di tempat kami juga, di tempat saya juga. Ini pengembangnya juga itu Pak Priyatna itu dan tim juga. Sama ini. Jadi ini gratis Pak. Hanya butuh monitor, internet, orang. Jadi kalau saya nggak tahu di teknik elektro ini ya, misalnya Pak Dodi ya, kalau Bapak misalnya ingin aplikasi ini nanti tinggal ngomong dengan Pak Priyatna aja. Mau diinstal di sini, yang penting siapkan aja itu ada monitor, minimal bisa tahu ada event apa gitu ya di situ, dan bisa memberikan action lah gitu. Karena saya takutnya itu kalau kita hanya menerima informasi terus tenang-tenang aja, tuh ngapain gitu Pak ya. Nah ini tujuannya untuk itu gitu. Jadi setiap saya inspeksi tugas ke luar di daerah-daerah gitu Pak ya, saya harus ketemu gubernur Pak, minimal bupati, dan saya kasih hadiah ini. Kan gratis Pak, tinggal install aja kan. Yang penting dia tahu ada apa di daerahnya, kalau ada terjadi apa, dan itu per daerah bisa. Bisa per daerah misalnya provinsi apa, bisa datanya di situ. Nah, di sini juga bisa. Nanti tinggal diinstal aja. Ini produk teman-teman di BMKG juga Pak, bukan beli enggak. Nah, itu menunjukkan bahwa kita itu sebenarnya canggih Pak. Kita bisa inovasi ya. Yang tidak canggih itu mungkin saya nggak tahu apanya itu Pak. Saya belum dapat solusinya tuh gara-gara apa gitu ya. Orang pintar banyak tapi kok lambat gitu ya. Seperti itu. Next. Nah ini roadmap HPC kami ya, High Performance Computing. Jadi tahun ini kita targetnya itu di 2029 itu adalah 50 petaflops ya.
Pak tahap ini modernisasi akan kita pasang dikasih itu bertahap gitu Pak ya, karena memang mahal ya. Ini semua kita lakukan kerjasama dengan IDRIP itu tadi, dengan Bank Dunia. Jadi saya ingin itu kalau walaupun dia soft loan tapi dampaknya itu benefitnya besar gitu loh. Karena kalau pakai rupiah murni susah belinya ini Pak, bisa pengadaan ini. Dan kalau ini bisa dibikin di Indonesia lebih bagus gitu ya, produk dalam negeri. Tapi ini untuk sementara ini dulu, target kami itu 50 petaflops dan kita tidak mau kalah dengan negara yang lain gitu ya. Next. Nah ini yang lagi Pak, kami juga mengembangkan Indonesia Earthquake Early Warning System. Jadi sistem peringatan gempa bumi. Kan sudah ada kan sistem peringatan dini tsunami, ini sistem peringatan dini gempa. Bukan prediksi Pak, belum ada teknologi yang bisa memprediksi kapan terjadi gempa, tapi ini minimal kita bisa dapat keuntungan beberapa detik ya, seperti di Jepang Pak ya. Di Jepang itu kalau ada gempa sebelum gempa terjadi itu, dalam beberapa detik itu Shinkansen, power plant bisa shutdown Pak. Hanya beberapa detik. Ini kita kembangkan juga ini, sekarang sudah berjalan dari kerjasama dengan Bank Dunia itu tadi, kita ambil kegiatan ini juga. Next. Nah ini kita lihat ini, jadi yang paling bahaya itu kan ada gelombang S dan P ya. Jadi sebelum sampai S kita sudah bisa mendeteksi di situ berapa detik sehingga ada kesempatan untuk menyelamatkan diri gitu ya, baik nyawa maupun infrastruktur misalnya. Next. Ini cepat aja Pak, nggak apa-apa ini. Ini konsepnya kami sampai tahun 2024 itu kami sudah bisa operasional, sudah kerjasama juga dengan Jepang, dengan seluruh universitas. Saya pikir UI juga kayaknya bagian dari ini, karena tim saya cek itu dia keliling ke universitas untuk sama-sama untuk berkontribusi di sini. Next. Nah ini Pak, ada moda diseminasinya itu ada macam-macam di sini ya. Ada Telegram, ada macam-macam ya, ada Android dan sebagainya. Itu sudah ini dalam uji coba ya. Next. Kemudian ada ini lagi moda diseminasi yang lain. Kita pakai Android misalnya segala macam gitu, dan bentuk interface-nya bagaimana gitu. Ini semuanya teknis ya. Ini sudah dilakukan sekarang tim dan ini lagi berjalan gitu ya. Next. Nah ini seperti ini Pak, interface web based ya, misalnya untuk streaming melalui YouTube. Jadi kalau terjadi itu, ini sebenarnya kita memanfaatkan beberapa detik ya untuk keselamatan gitu. Jadi ya namanya juga usaha ya. Setiap nyawa adalah sangat penting gitu. Jadi kita usaha sekecil apapun juga. Karena kalau untuk gempa dan tsunami itu mainnya kan detik ya. Sehingga kita apapun yang kita lakukan gitu. Dan ini Jepang sudah jalan. Next. Ini sama, ini Telegram begini, versi Telegram kita sudah ada begini. Next. Nah ini Android ya, versi BMKG juga ini. Enak kan tampilannya Pak, kayak dashboard gitu ya. Ini semua teman-teman yang kembangkannya di kantor, di BMKG, dan tentu ada kerjasama dengan perguruan tinggi juga ya. Next. Nah ini Pak, timnya di sini, tim yang dengan antar institusi lain juga ada pakar gempa kita undang juga. Next. Nah ini Pak, mungkin sebagai catatan penutup ya, dari paparan saya tadi, kita sudah menghasilkan Perpres 93. Ini adalah hukum ya, kekuatan yang kita gunakan untuk bergerak, sehingga kita tidak sendiri BMKG. Kemudian kita juga jadi Tsunami Service Provider untuk 28 negara Indian Ocean dan 10 negara ASEAN dan Pasifik juga ya. Kemudian perlunya peringatan dini ini tuh yang paling penting mendesak ini, dan ini saya tantang UI ya. Bagaimana membuat atypical tsunami itu Pak, sistem peringatan dini tsunami non tektonik. Jadi tidak ada gempa tapi ada tsunami Pak, karena ada erupsi gunung api misalnya segala macam. Itu Jerman aja pusing Pak. Mitra kami dulu ya, kami kerjasama dengan Jerman. Jerman bilang kami mau pelajar dulu lah. Saya bilang lu belajar, kita gerak duluan ya. INA-TNT kan jadi tuh, tapi itu pun belum optimal gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang lain peringatan dini tsunami, sosialisasi segala macam. Kemudian instalasi pembentukan konsorsium sudah tadi, info BMKG, MHWS sudah, itu silahkan diinstal ya. Artinya kalau zaman hari gini Bapak Ibu sekalian tidak punya info BMKG, waduh, berarti tidak mengikuti perkembangan zaman itu Pak. Karena itu sudah ada Pak, gratis. Tinggal Bapak Ibu install ya, pakai. Kalau ada yang kurang atau apa, silahkan berikan masukan Pak. Timnya akan segera memperbaiki kalau ada yang kurang ya. Karena kita juga manusia biasa gitu ya. Kemudian kita punya target saya ya, waktu saya masih di Deputi Geofisika, bahwa kita harus menghasilkan sistem prosesi merah putih. Ini sudah jalan sekarang Pak.
Tapi saya keburu pindah ya, tapi nggak apa-apa juga sih, kan dilanjutkan ya. Merah putih itu INA EWS, kami juga secara tidak terbuka dulu, prekursor gempa bumi Pak. Ini adalah prediksi kapan terjadinya gempa. Kami sudah bikin Pak, tapi akurasinya masih 70%. Jadi kalau sampai 1 bulan Pak, 2 minggu sampai 1 bulan, kita bisa memprediksi di mana ada anomali. Dengan adanya anomali itu kita sampaikan ke Pusat Gempa Nasional Inatius, hati-hati loh, tanggal sekian itu ada anomali. Banyak tepat Pak, itu 70% Pak. Dan kami belum mau keluar, nanti publik geger ya. Kalau kita keluarkan kan gitu, ini internal. Minimal orang-orang di operator itu tidak stres Pak. Dia udah tahu, oh besok ada ini anomali nih. Siap-siap berdoa dulu kan. Kan kalau sudah tahu ada anomali besok kan berdoa Pak. Mudah-mudahan tidak terjadi kan. Kalau terjadi sudah tahu gitu. Nah itu tujuannya itu. Kemudian tujuan utamanya adalah zero victims. Tidak ada artinya teknologi yang kita kembangkan kalau ada bencana gempa masih banyak mati. Kami belum berhasil itu. Makanya komponen struktur dan kultur harus kuat Pak. Sekarang teknologinya sudah canggih pakai AI segala macam. Tapi kalau di kultur BPBD ini lelet ya. Lelet saya maksud di sini tuh lambat gitu Pak. Banyak mati kan gitu. Nah, kami menerapkan kerja itu 24 jam 7 hari. Jadi nggak ada libur Pak. Di BMKG itu tanggalnya itu tidak ada merah. Semuanya biru. Nggak ada Pak. Jadi kami 24 jam. Ada shift ya, 3 shift ya di situ. Nah, dulu BPBD Pak, tidak ada shift. Jadi kalau sudah habis maghrib pulang. Akhirnya ada gempa, masuk ke sana, nggak ada orang. Sudah, nggak ada peringatan kan ke masyarakat. Akhirnya kami sosialisasikan harus 24 jam 7 hari ada pakai shift sehingga mereka sama. Ya memang mereka mengeluh ya. Saya bilang Anda hanya mengeluh apalagi kami gitu. Anda kan punya daerah kan. Makanya kita bangkitkan ini, kita ini apa? Kasih penguatan gitu, ada sekolah lapang, gempa dan sebagainya. Next. Nah ini Pak yang terakhir Pak ya. Apa peran strategis UI ya dalam hal ini terkait dengan antisipasi gempa bumi tsunami? Bagi saya itu UI adalah Center of Excellence ya. Center of Excellence di bidang iptek kebencanaan, terutama bencana ini, gempa tsunami. Jadi di sini adalah pusat unggulan ya, ipteknya ya, terkait dengan itu. Kemudian menghasilkan produk inovasi ini paling penting Pak di sini. Karena kalau UI tidak ambil di sini, apalagi teknik elektro, nanti kita lambat Pak untuk mandiri. Jadi kita ada tiga fase Pak yang harus kita kuatkan bersama. Pertama sektor observasi ya. Sistem observasi itu adalah meliputi sensor, alat-alat aloptama ya, aloptama dan sebagainya. Kemudian sensor gempa, sensor tsunami. Kalau ini kita tidak bisa mandiri, kita akan bergantung terus kepada luar. Sehingga tingkat kandungan dalam negeri kita tinggi. Padahal orang kita jago-jago Pak. Kita kembangkan industri PT LEN atau yang lain ya, industri apa segala macam lah itu yang terkait dengan ini untuk bikin rancang bangun ini. Kemudian yang kedua inovasi di sektor processing Pak. Itu harus sama Pak. Misalnya itu tadi peringatan dini atypical tsunami misalnya. Bagaimana memproses, jadi ada gunung api aja kan longsoran terus kita bisa keluarkan peringatan dini tsunami. Nah itu belum ada Pak di dunia ini. Jepang belum ada juga sama. Kemudian yang ketiga adalah di sektor diseminasi info gempa dan tsunami. Ini paling penting justru. Dengan adanya itu tadi, bagaimana caranya diseminasikan ke masyarakat. Karena pada saat gempa besar ada tsunami, semuanya kolaps. Mulai daripada BTS kolaps, listrik mati. Apa? Ya saya sih sudah kebayang gitu, kita pakai orari, bisa juga kan? Pakai orari, kemudian dulu ada 8A4 orari kan? Itu bisa kita pakai, tapi kan masih lelet Pak. Seperti itu, ya mudah kita sudah anukan orari segala macam, tapi ini apa nggak ada teknologi lain gitu ya sebagai pengganti itu untuk supaya bisa kita mendiseminasikan. Nah itu Pak, itu mungkin di situ UI ambil di mana, kemudian kerjasama di penguatan kompetensi bidang Iskardiarkom ya. Jadi di sini bisa kita kerjasama sama-sama di bidang instrumentasi, kalibrasi, rekayasa, jaringan komunikasi, AI, big data misalnya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah memperkuat kompetensi dan kapasitas SDM. Makanya kami mengirim staf BMKG untuk sekolah di sini. Di samping sama-sama ya untuk memperkuat itu, ya mudah-mudahan ada yang ambil ini Pak, atypical tsunami ini. Salah satunya gitu ya. Next. Nah ini untuk memperkuat Bapak Ibu semua bahwa kita ini berjuang dengan merah putih Pak. Jadi saya datang ke sini ini bukan tidak harus membawa BMKG Pak, tapi ini adalah
kita punya fasilitas Ignatius, itu punyanya Indonesia, kita harus bersinergi, berjuang bersama demi merah putih ya. Bukan masing-masing ini punya gua gitu, itu punya lu gitu ya. Tapi ini kita sinergi dan tidak ada biaya itu omong kosong. Saya nggak percaya itu Pak. Biaya banyak Pak kalau kita bersinergi. Dari ini ada gitu kan. Yang susah itu kalau tidak sinergi masing-masing keep tapi tidak jadi produk. Kan seperti itu. Jadi kita sinergi untuk Indonesia selamat sejahtera. Next. Nah ini Pak, pemain di bidang kebencanaan ini harus percaya diri Pak. Ya kucing isi kucing tapi kelihatan macan gitu Pak. Jangan sampai kita rendah diri gitu ya. Kita merasa rendah, kita harus sangar Pak. Karena coba Bapak bayangkan ya waktu ada gempa besar yang Palu itu, di BMKG kan goyang juga, aparat Jakarta juga goyang Pak ya. Kalau kami itu tidak percaya diri, bagaimana masyarakat Pak? Iya kan, bagaimana masyarakat? Jadi kita melaksanakan prosedur itu, mencari tempat aman, tidak lari Pak. Nggak ada yang lari Pak. Tidak ada yang lari, kami tetap di tempat tapi kita mencari tempat aman gitu ya. Dan ini semua kita percaya diri, kita melakukan negosiasi keluar, bagaimana kerjasama di luar jalan dengan media, dengan negara-negara lainnya misalnya luar untuk memperkuat kepercayaan diri kita itu. Next. Nah itu mungkin ini terakhir penutup Pak ya. Terima kasih. Yang penting saya bangga pernah bersekolah di UI Pak. Inilah salah satu dasar saya sampai sekarang ini saya syukuri juga gitu. Karena saya pernah sekolah di UI dan saya tahu mental di UI itu didikannya itu apa ya? Untuk perjuangan Pak ya. Untuk perjuangan dan di sini tuh masih apa ya? Dulu tuh murni Pak ya. Kita berorganisasi itu tidak ada dari luar gitu Pak. Kita murni dalam kampus. Jadi di dalam nggak ada itulah dari luar masuk ke sini, nggak ada Pak. Saya nggak tahu sekarang ya. Sekarang saya nggak tahu kok ada orang nama-nama dari UI. Dulu saya sering bilang di media gitu ya. Itu kaget juga saya. Dulu nggak ada Pak. Kita murni organisasi kampus Pak. Ya, waktu zaman saya dulu di Salemba itu kita pemilihan ketua senat terpilih Pak ya. Ketua senat terpilih telepon dari luar. Jangan setujui. Ada yang nggak setuju, tapi orang luar gitu kan, yang punya power gitu ya. Nah, hanya kita ribut lagi dengan rektorat kan. Kita nggak setuju, kita sudah pilih kok masa nggak disetujui gitu kan. Tapi ada dari luar agak apalah gitu ya seperti itu. Mudah-mudahan sekarang tidak seperti itu. Dan adik-adik mahasiswa di sini ya mungkin kita harus idealisme tinggi ya. Kita tidak mengkritik sana sini gitu, tapi kita idealisme harus tinggi, harus kuat. Kampus itu adalah steril gitu ya. Steril betul-betul untuk kemajuan bangsa dan sebagainya, dan saya yakin UI bisa, dan alhamdulillah anak saya juga lulusan sini Pak, mengikuti jejak bapaknya gitu ya. Jadi sempat lulus di UI itu ada, saya berfoto di situ ya di rektorat itu, jadi senang juga sih ya punya anak lulusan UI juga berarti. Dan apa ya, anak saya juga bangga sekali gitu, bapaknya tuh mau paparan di sini hari ini Pak. Wah itu saya tunggu-tunggu katanya Bapak mau ke UI lagi gitu. Ya saya pulang kampung gitu ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada yang berlebihan ya. Tapi intinya bagi saya bahwa apa yang BMKG laksanakan ini saya harus sampaikan gitu ya ke Bapak Ibu sekalian supaya tahu gitu ya. Kira-kira bagaimana sih kita pekerjaannya mau memonitor gempa itu, monitor gempa tsunami. Artinya kalau Bapak sudah tahu seperti ini, Bapak tahu lah bagaimana kerjanya BMKG gitu ya. Tidak mudah Pak. Tapi yakinlah Ignatius yang ada saat ini sudah kita kembangkan. Sudah baik sekali, dan saya mengajak atau menantang dari UI untuk berkontribusi di sini. Ini adalah punya Indonesia, bukan punya BMKG Pak. Dan punya kita semua, kita harus kembangkan sama-sama dan pintu terbuka. Kalau ada inovasi-inovasi yang mau dioperasionalkan ya. Tentu melalui proses tadi ada apa pengujian-pengujian gitu ya. Itu mungkin itu mohon maaf kalau terlalu panjang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Soleh. Wah luar biasa sekali ya. Terima kasih Pak Sadli yang paparannya sangat komprehensif ya, menjelaskan tentang apa itu BMKG, inovasinya, aktivitasnya. Yang penting itu tujuannya ya. Jadi zero victims ya. Jadi tidak boleh kita nih ring of fire ya. Tapi korbannya sama-sama gitu, banyak juga gitu, seperti yang dijelaskan oleh tadi Pak Sadli sangat jelas ya. Nah ini karena Pak Sadli ini kan yang hadir dosen, mahasiswa gitu ya. Jadi saya
langsung saja buka sesi diskusi ya. Kita karena hari Jumat ini kita agak-agak cepat, mungkin langsung to the point aja pertanyaannya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ya, 1, 3 dulu. 1, baru 1. Ya oke, 1 dulu deh. Silakan. Bebas ya, boleh nanya karena ini kakak kelas ya, kakak kelas kita semuanya alumni elektro. Silakan. Mohon izin Pak Deputi dan Bapak Moderator, kebetulan mohon izin perkenalan dulu ya Pak. Silakan. Izin, nama saya Nur Cahyani, kebetulan kami dari eksternal Pak, dari Kemenko Marves, dan sebelumnya kami juga sempat ada mungkin penjelasan kulitnya gitu ya Pak, dari ASDEP kami, dari Pak Joko Hartoyo itu juga sama Pak, early warning tsunami juga Pak, dan mungkin lebih kemudian di BMKG lebih diolah lagi, dan kebetulan karena ada expertnya gitu Pak, kami ada beberapa pertanyaan gitu Pak. Yang pertama itu tadi di salah satu slide Bapak ada penjelasan pin merah-merah gitu ya Pak di peta Indonesia, bahwa di sekitar peta Indonesia itu sebenarnya pinggirnya saja gitu yang merah-merah. Nah, di bagian tengah itu tidak terlalu mengkhawatirkan gitu mungkin ya Pak, dan kita tahu IKN juga berada di Kalimantan gitu Pak. Nah, ini sebenarnya apakah mengindikasikan sebenarnya Indonesia itu sendiri merupakan daerah yang aman gitu Pak? Tidak ada lempengan yang mungkin memotong dari seluruh kepulauan seperti itu Pak. Nah, itu mungkin pertanyaan pertama. Kedua adalah mengenai tadi yang di Palu Pak, ada bahwa pemangku kebijakan harus memencet tombol gitu ya Pak, kalau saya tidak salah menangkap. Itu apakah sudah ada pengembangan dari sistem sendiri, mungkin menggunakan AI atau bagaimana gitu Pak, yang dia bisa mengurangi adanya interaksi yang manual seperti itu Pak di dalam sistem itu sendiri. Kemudian yang ketiga Pak, izin untuk tadi di 2029 akan dikembangkan menggunakan model AI dan penggunaan big data, karena arahan Presiden juga saat ini data itu lebih mahal daripada minyak gitu ya Pak, izin Pak. Nah, itu apakah pengembangan hingga tahun 2029 ini untuk pemanfaatan AI dan big data itu sendiri, apakah akan diarahkan dihubungkan ke sektor lain seperti itu Pak, atau hanya menunjang dari sistem dan untuk mengkolek data seperti itu Pak? Nah, kemudian mungkin yang terakhir Pak, yang keempat adalah untuk di BMKG sendiri, selain untuk menampung penelitian dari teman-teman akademisi gitu Pak, apakah ada semacam open research seperti itu Pak, atau mungkin hanya dari konsorsium saja seperti itu Pak? Terima kasih. Ya, langsung aja. Oh iya. Iya, terima kasih Bu ya, dari Menko Marves Bu ya. Di Deputi Bu Nani bukan? Izin Pak, kami di Pusdatin Pak. Oh, Pusdatin. Yes. Iya. Karena maaf aja, di situ banyak teman saya, di situ teman BPT soalnya kan. Iya betul Pak. Salah satunya Bu Nani, sekarang Deputi kan Bu Nani. Jadi ini juga tidak lepas dari Menko Marves ya. Karena Pak Menko Marves itu sangat concern ya. Kata saya jelaskan tadi, Perpres itu kan beliau ya yang membantu segala macam. Sampai saat ini beliau itu sangat concern dengan BMKG, bahkan KTT 20 beliau langsung minta sama kepala BMKG, tolong BMKG ke sana, macam-macam lah ya. Kami semua terjun di sana semua gitu, dimanapun juga gitu ya. Kalau melihat ini, memang ini kan kenyataannya seperti ini Bu ya. Kalau kita lihat Ring of Fire itu seperti inilah, seperti itu ya. Di Kalimantan memang relatif lebih aman, tetapi di situ juga ada sesar ya, tapi tidak terlalu bahaya dibandingkan yang lain. Tapi itu kan alam ya, peristiwa alam itu kan dinamis Bu, peristiwa alam dinamis. Kalau saya sih urusan ada bencana, ada gempa itu memang sudah dari sononya ya,
ada lempeng pertemuan segala macam. Yang paling penting bagi saya itu adalah mitigasinya. Bagaimana kita memitigasi? Kalau Ibu bayangkan ya, namanya Lembang ya, betapa enaknya orang tinggal di sana kan, banyak orang bikin villa apa. Sebenarnya dia itu tidur di atas sesar. Bayangkan Pak, saya nggak bisa kebayang itu, malam-malam goyang terus itu. Iya kan, itu kan di atas sesar itu Lembang itu, dan aktif sesar Lembang itu. Jadi orang itu tinggal di atas sesar, betapa bahayanya kan. Makanya saya nggak berani mau jalan-jalan ke Lembang, saya nggak suka itu, karena saya udah tahu kan. Iya, justru kalau kita sudah tahu itu kita takut Pak ke sana. Yang di sana itu pasti dia belum tahu. Yang ada di sana ada villa modern. Saya udah tahu nggak mau ke sana Pak. Mendingan saya ke tempat lain aja rekreasi gitu. Udah tahu bahayanya kok. Kan gitu. Karena itu setiap saat bisa lepas itu energinya. Nah, di Kalimantan itu relatif lebih aman, tapi ada Palu Koro Bu. Di Sulawesi itu, di Sulawesi Tengah itu, ada sesar Palu Koro di situ. Dampaknya itu bisa menyebabkan tsunami di laut itu kan, bisa berdampak ke Kalimantan. Artinya apa? Dibandingkan semua, kita lihat di sini memang relatif lebih aman di situ, tapi tidak berarti 100% aman. Tapi kalau kita mau minta 100% aman, ya kita mau tinggal di mana ya? Kan gitu. Makanya saya bilang tadi memperkuat mitigasi. Mitigasi itu pemerintah daerah ya. Bagaimana masyarakatnya, bagaimana bangunan, building code-nya itu dari PUPR itu sangat ketat ya. Nggak sembarangan bangun. Kayak di Jepang Pak. Saya kasih ilustrasi, saya pernah di Jepang dengan Pak Dodi dulu di apartemen saya. Malam-malam itu jam 1 dini hari goyang. Barang saya jatuh, koper dari lemari. Jatuh Pak. Saya kaget kan, saya lari keluar. Jam 1 dini hari. Saya keluar, sepi. Nggak ada orang di luar Pak. Ada polisi, Kobang namanya, naik sepeda, polisi. Saya dikira perampok. Kok ada saya keluar tengah-tengah malam, gelap-gelap, saya berdiri di luar kan. Saya bilang, oh maaf, saya ini takut ada gempa gini-gini. Dia pikir saya siapa kan, identitas saya ini orang Indonesia, mahasiswa di Chiba. Dia bilang, kalau begini ini nggak perlu keluar. Di sana ada SOP-nya sudah jelas Pak, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau skala sekian itu baru keluar. Kalau yang saya keluar itu orang Jepang tidur aja, nggak perlu keluar. Pantas sunyi di luar gitu kan. Nah di Indonesia ada nggak begitu Bu? Belum ada. Masih jauh kita seperti itu, makanya kita ke sana. Jadi nanti skala berapa baru keluar? Karena di sana semua bangunannya itu sudah building code. Jadi skala sekian itu nggak akan runtuh. Kalau kita goyang dikit aja rubuh, mati. Iya kan? Lagi tidur rubuh, bukan karena gempa. Jadi saya selalu bilang di mana-mana ya, sebenarnya kita nggak perlu takut dengan gempa, dengan tsunami. Kalau saya sih nggak takut Pak. Yang saya takut itu akibatnya. Kalau ada gempa, rubuh, kita di dalam rumah ketimpa kan? Bukan gempanya Bu, Bapak Ibu sekalian. Tsunami kan air, ya. Tsunami air. Kalau saya pribadi saya nggak takut tsunami. Misalnya tsunami berapa meter ya, kayaknya ke pohon kelapa gitu ya, atau bangunan tinggi kita lihat di atas kan nggak kena ya. Yang bahaya tsunami itu adalah bawaannya, material bawaan, ada besi, ada kayu, itu yang buat orang mati gitu loh. Jadi bukan airnya Bu. Kalau airnya itu kalau ada tinggi 9 meter kita kayak menyelam aja kan nggak perlu mati gitu. Nah bawaannya itulah seperti itu. Jadi ini seperti itu. Kita nggak bisa bilang 100% aman, tetap ada gempa di situ dan yakinlah BMKG sudah menambah sensor, ada 27 sensor seismograf di Kalimantan ya. Kita tambah lagi di IKN karena kita ingin membuktikan bahwa IKN itu aman ya. Aman bukan berarti kita bilang jangan gempa dong, nggak begitu kan? Tapi mitigasinya bagaimana? Kalau ada gempa, infonya keluar gitu dengan cepat gitu ya. Jadi nggak usah takut, ini memang seperti ini adalah record BMKG. Kemudian pertanyaan kedua Pak? Ya, tombol digantikan oleh mesin, itu cita-cita saya juga Bu. Karena ke depan itu, kalau misalnya semuanya sudah pakai teknologi canggih ya, AI, ini kan sebenarnya kan teknis untuk diseminasi ya. Kalau untuk teknis, untuk observasi, untuk processing, itu sudah AI Bu. Nggak ada masalah. Yang belum itu adalah diseminasinya. Kita pakai moda website, telegram, TV, kemudian yang paling penting adalah BPBD di daerah itu seluruh Indonesia. Anggaran BMKG dari IDRI dan segala macam kita lengkapi semua Bu. Kita pasang di situ namanya WIRS-NG namanya. Warning Receiving System New Generation. Itu BMKG yang kembangkan itu kita pasang di seluruh BPBD. Di mana BPBD itu yang bertanggung jawab untuk memencet tombol sirine. Karena sirine ada di sana.
Sirine sebenarnya juga bukan teknologi canggih. Dulu itu awal-awal itu ada 56 unit sirine, itu satu paket dengan Inatius pengadaannya Bu, dari Jerman dulu ya. Tapi teknologi sirine yang ada sekarang itu sudah kuno, kan sudah 10 tahun lebih. Nah kita harus ganti. Nah BMKG dengan pusat instrumentasi di tempat saya itu mengembangkan namanya sirine rekayasa. Kita bikin sendiri sirine. Alhamdulillah banyak daerah-daerah itu sudah kita pasang itu. Tapi kita hanya punya prototipe yang kembangkan industri di sana di daerah itu. Kan ada perguruan tinggi kan di daerah misalnya di mana ada perguruan tinggi dengan industri kembangkan. Karena bukan teknologi canggih kok, cuma sirine kan pencet bunyi gitu ya. Sebenarnya tanpa sirine pun pakai gentongan juga bisa. Atau suara di masjid ya, toa. Itu bisa juga. Nah, bagaimana caranya supaya sampai ke masyarakat supaya orang bisa evakuasi di pesisir ya. Karena ada masa-masa tertentu peringatan itu harus evakuasi. Kalau tidak perlu evakuasi nggak perlu. Nah itu BPBD Bu, jadi data yang ada di pusat kendali kami itu mengirimkan secara real time melalui WRS New Generation itu sampai ke BPBD apakah ada potensi tsunami atau tidak, sehingga mereka bisa melaksanakan itu. Dan seluruh BMKG di Indonesia di UPT-UPT itu bekerja sama dengan BPBD. Ada pelatihan dan setiap tanggal 26 itu memperingati hari gempa tsunami di Aceh ya. Setiap tanggal 26 kita uji coba sirine. Jangan sampai sirine tidak pernah diuji coba, giliran pas ada tsunami nggak bunyi. Nah makanya tiap bulan tanggal 26 ada uji coba sirine. Tapi itu bunyinya itu untuk pengujian. Karena kalau bukan pengujian masyarakat kaget nanti lari semua kan. Jadi ini hari testing sirine untuk memastikan bahwa alat itu masih berfungsi atau tidak. Karena kalau tidak bahaya seperti itu. Next. Oh ya, kalau data yang banyak itu tadi, saya pikir banyak sekali pemanfaatannya Bapak Ibu ya. Jadi bisa kita lakukan semua itu, dan data itu semakin banyak kita diseminasikan semakin bagus, seperti itu kan. Jadi kita ingin dengan kemandirian itu banyak yang bisa dilakukan gitu ya. Artinya potensi kita luar biasa sekali gitu loh kan. Pak Menterinya Ibu kan marah kan kalau TKDN-nya tinggi, rendah kan. Pak Luhut itu Pak ngamuk-ngamuk terus. Makanya kami takut karena masih 70% kemarin itu. Kami tekan terus ini karena memang belum ada yang bisa bikin seismograf. Dan saya bersyukur alhamdulillah salah satu teman kita di UGM di pusat instrumentasi MIPA mungkin kenal ya, Dr. Wiwit. Itu sudah bikin seismograf Pak. Beliau bikin seismograf, sekarang itu kita kerjasama uji coba. Jadi seismograf buatannya di UGM itu dimasukkan dalam jejaringnya BMKG, kita testing Pak. Itu sudah bikin Pak itu di tempatnya Pak Wiwit itu. Bisa mungkin ada kenal kali ya. Dan yang lain gitu ya. Karena dengan TKDN itu kayak gitu-gitu Pak. Kita mesti tidak bergantung ya. Sistem processing merah putih itu kan dari Jerman semua Pak. Ya saat ini kita kembangkan terus pelan-pelan gitu kan. Dan disinilah perannya UI ya. Kalau untuk masuk di situ, kalau TKDN kita mau tinggi seperti itu. Kalau tidak ya disemprot nanti sama Pak Menteri kan seperti itu. Itu. Ya, open riset begini Bu. Kalau BMKG itu bukan lembaga riset ya. Kita itu operasional. Makanya kami bikin konsorsium, kami bikin kerjasama. Kerjasama itu bukan di konsorsium aja, kami kirim belajar kerjasama dengan UI misalnya dengan ITB, kita banyak kerjasama Bu, dengan UI, ITB sudah jalan ya, banyak internasional juga banyak, itu ada riset bersama misalnya boleh, misalnya dengan ambil sekolah misalnya ya, atau apa, tapi kalau khusus untuk riset kami nggak bisa Bu, karena kami itu operasional ya, operasional jangan sampai kita melakukan ini tapi ininya ketinggalan gitu, tapi kami siap untuk berkolaborasi selama ada karya-karya yang inovasi yang ini ya, kita tetap seperti itulah. Mungkin itu ya, cukup itu Pak. Terima Silakan. kasih Bapak. Masih banyak waktu kan? Ya, sampai jam 30 apa? 11.30. Masih banyak, silakan Pak Bagus sekalian. Ini Ya, silakan. mungkin pertanyaan terlalu banyak ya. Satu orang satu lah gitu. Takutnya lupa juga gitu. Ya silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Pak Dr. Dodi dan yang terhormat
Bapak Deputi, Bapak Dr. Sadli. Perkenalkan saya Arif, mahasiswa S3. Izin bertanya Pak, tadi banyak sekali tantangan ya dari aspek teknologi di slide Bapak, baik di awal maupun diingatkan kembali di akhir. Tadi ada satu istilah yang membuat saya agak penasaran tentang social engineering Pak. Nah ini kaitannya dengan pertanyaan saya juga. Saya memandangnya dari sudut yang lain, yaitu adanya potensi misinformasi ketika didiseminasikan. Jadi kalau misalkan istilah itu kaitannya dengan cipta kondisi, membuat geger masyarakat yang social engineering tadi, tentunya mohon Bapak berkenan menjelaskan bagaimana validasi internal terhadap informasi yang gather dari sensor-sensor tersebut. Adakah mohon maaf agak sedikit teknis nih Pak, false positive ratio dari informasi yang masuk itu yang bisa di-accept, kemudian juga gimana dari tempat Bapak tadi kami mendengarnya sangat bangga gitu punya BMKG dan punya optimisme tersendiri di mana informasi itu bisa secara cepat dan valid kemudian didiseminasikan dengan berbagai platform gitu. Untuk itu terima kasih. Tapi mungkin mohon penjelasan terkait itu Pak. Validasi internal bahwa informasi ini bisa didiseminasikan dengan cepat gitu. Kemudian juga saya melihat dari banyak sekali sistem yang dibangun, mohon juga dijelaskan Pak, bagaimana adakah unit tersendiri yang menjamin reliability dan security dari sistem-sistem yang terbangun dan tergelar ini. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Ini pertanyaan bagus ya. Validasi. Memang ini kami juga di internal itu memang validasi itu paling nomor satu Pak. Jadi istilahnya itu dulu kita itu sensor itu harus on. Jadi on itu minimal itu 98% ya. Jadi OLA ya, level agreement lah istilahnya itu apa? Kalau di sistem itu. Tapi sekarang itu sensor on itu sudah lewat Pak. On dan valid. Itu yang pertanyaan Bapak tadi kan seperti itu. Kadang-kala sensornya on tapi datanya nggak valid. Banyak begitu Pak di meteorologi itu. Kadang-kala termometernya on gitu ya. Tapi kok kita ada di situ, kok suhunya tinggi, padahal di situ tidak tinggi. Nah itu tidak valid Pak. Jadi seperti itu. Jadi kita ke arah situ Pak. Jadi itu kebetulan salah satu pusat di tempat saya itu pusat instrumentasi kalibrasi rekayasa itu punya tanggung jawab itu dengan jaringan komunikasi juga tuh Jarkomnya ya. Untuk sensor-sensor itu. Jadi kami punya dashboard di BMKG bagaimana kondisi sensor seluruh Indonesia. Salah satunya contohnya untuk seismografi ini. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya sudah cek tadi melalui online itu 99% Pak on dan valid seperti itu. Bagaimana kami bilang valid Pak seperti itu? Jadi sekarang ada sensor itu kan sudah 530-an lah kira-kira ya. Dan pada saat terjadi gempa pertama itu kan sensor kan mengirim data kan ke pusat kontrol ya. Dia mengirim. Tidak langsung semua Pak. Misalnya di daerah itu ada 100 sensor misalnya. Mungkin yang pertama kirim itu baru 10. Kan tidak bersamaan semua kan mungkin. Nah 10 pertama itu langsung kita deteksi namanya automatic detection. Itu sudah keluar Pak di situ. Parameternya berapa, magnitudenya berapa gitu. Tapi itu belum stabil. Karena masih berapa sensor gitu ya. Dan masuk terus ini data ini. Sehingga dia akan stabil di situ. Itu sudah punya sistem ya. Berbasis SOP segala macam itu, bahwa itu kestabilannya bagaimana, kita sudah uji coba terus gitu ya, dan yakinlah bahwa itu datanya valid Pak. Memang sekali-sekali pernah ada sistem yang tidak valid, beberapa kali gitu ya. Yang ini kayaknya ini ghost event namanya, salah gitu ya, tapi segera diketahui oleh operator. Jangankan Indonesia Pak, Jepang aja yang begitu canggihnya itu pernah terjadi gempa. Dia mengeluarkan pertama magnitudenya itu kecil Pak, nggak terlalu besar. Terus dia keluarkan ada potensi tsunami. Tapi tiba-tiba tidak jadi tsunami, itu biasa Pak. Tapi kalau di Indonesia,
kita keluarkan potensi tsunami, tidak jadi tsunami, kita dihujat orang, Pak. Padahal harusnya bersyukur, ya. Bersyukur kita keluarkan peringatan ini ada tsunami, tidak ada tsunami, alhamdulillah. Jepang itu sering gagal juga begitu, Pak. Pernah dikeluarkan segini, ternyata tiba-tiba 24 jam kemudian keluar skala 9 yang porak-poranda itu, Pak. Di sana tidak ada masalah, Pak. Ya, itulah kejadian dan teknologinya mampu mendeteksi itu. Kalau kita informasinya ada peringatan dini, terus tiba-tiba kita tidak jadi ya karena memang tidak sampai misalnya apa-apa, kita malah dibilang tidak akurat gitu. Bukan begitu, memang ada seperti itu karena lebih baik kita mengeluarkan peringatan dini kalau memang berapa persen probabilitasnya gitu daripada kita tidak keluarkan sama sekali tapi ada tsunami, justru kita dihukum. Di Undang-Undang 31 kami, kalau kami lambat mengeluarkan informasi, kami dihukum 2 tahun penjara atau denda berapa ratus juta itu. Kemudian kami menahan data, membiarkan alat-alat utama kami off, itu juga kurungan Pak 2 tahun. Ya kita mau pilih mana sekarang? Jadi kita semboyan itu cepat, tepat, akurat, dan luas jangkauannya. Itu ada di lagu Mars BMKG kan? Cepat, tepat, akurat, luas jangkauannya, dan mudah dipahami. Itu ada di lagu BMKG itu, Mars BMKG. Jadi begitu Bapak, jadi valid, kita sudah uji semua. Sistem kami berbasis AI ada 20.000 skenario, dan yakinlah bahwa tsunami yang diakibatkan oleh tektonik, oleh gempa, sudah tidak ada masalah. Ignatius sudah mampu dan itu sudah dipercaya untuk internasional. Kita tadi 3 negara kan yang sebagai TSP kan seperti itu. Tetapi kalau ada tsunami, tidak ada tektonik, tidak ada gempa, itu belum ada teknologinya di seluruh dunia. Coba tanya Jepang juga nggak ada. Kalau kita tanya Jepang, wah karena ini, sorry Pak, saya tidak tahu gitu ya. Indonesia sudah punya INATNT. Berarti kalau mau jago-jagoan kita lebih jago dari Jepang. Saya percaya Pak. Saya lulusan Jepang, saya tahu Jepang banyak fasilitas, tapi kalau dari segi inovasi kita lebih jago. Terus terang aja, saya akui itu. Buktinya kita bikin INATNT, dan ini pengembang INATNT ini saat ini lagi ambil doktor di MIPA UI. Instrumentasi Pak. Namanya Pak Yanwar. Itu tepatnya Pak Priyatna itu. Dia ambil S3 itu bidang ini. Untuk membuat INATNT itu jadi produk inovasi yang tentu ada originalnya ya. Kalau S3 kan, novelty-nya kan. Seperti itu. Dan ini pertama kali di dunia Pak. Apalagi dicari novelty-nya kan. Orang sudah pertama kali di dunia, belum ada di dunia kita bikin gitu kan. Ya cum laude lulusnya harusnya tuh. Kalau saya ya. Ya contohnya seperti itu. Jadi apa yang Bapak sampaikan tadi sudah valid. Cuma tantangannya itu atypical tsunami. Itu belum ada di dunia. Dan ini adalah harusnya kita bisa jawab gitu. Sebagai institusi terutama UI gitu Pak. Ya mungkin gitu ya. Terima kasih. Oh iya sistem. Security-nya juga. Wah ini betul-betul security itu nomor 1 bagi kami Pak. Karena di BMKG itu ada namanya pusat jaringan komunikasi ya. Salah satu pusat itu bertanggung jawab terhadap security ya. Cyber security ya. Kami sudah kerjasama dengan BSSN, ada namanya BMKG CISERT. Jadi kami punya di situ wadah di BMKG untuk kalau ada serangan-serangan ya. Dan saya dapat laporan dari Kepala Pusjarkom bahwa ada beberapa serangan gitu ya yang mengganggu. Itu juga kelalaian kami juga gitu loh. Sekarang kami tertibkan semua bahwa kadangkala kita diserang orang itu kan karena lalai Pak. Buka sistem tidak shutdown ya, tidak lock off, tapi dibiarin on gitu ya. Itu banyak. Dan di BMKG banyak bikin website sendiri-sendiri di daerah tanpa koordinasi dengan Pusjarkom, pusat jaringan komunikasi. Sehingga itulah yang kita tertibkan sekarang, dan itu ada di bawah kendali saya. Saya utamakan di situ, dan saya bilang tolong kita bentuk tim cyber ya. Tim cyber, dan alhamdulillah di tempatnya Pak Priyatna itu ada timnya itu yang juga ikut perkumpulan hacker. Nah itu saya senang itu Pak. Karena yang menyerang kan hacker Pak. Jadi kalau dia jadi anggota di situ, teman gua di sana jangan deh. Nggak enak kita serang gitu ya. Orang teman kita kok di situ kan. Nah dia masuk di perhimpunan hacker itu. Nah saya bilang masukin aja banyak-banyak orang di situ. Biar kalau dia mau serang BMKG dia mikir-mikir gitu kan. Dan
yang saya juga heran juga, mungkin biasa ya bagi Bapak Ibu sekalian, di samping kita ada masuk yang serangan-serangan itu yang nggak tahu seperti apa lagi dianalisis, kita juga ternyata menyerang orang, Pak. Jadi BMKG itu menyerang orang, kita sendiri nggak tahu, gitu Pak. Jadi dicek, ada orang merasa diserang gitu ya. Saya bilang hati-hati loh, BMKG itu kita nggak ngapa-ngapain aja bisa nyerang orang loh. Kan gitu, nah, itu ya terjadi seperti itu. Jadi kita benahi itu Pak. Nomor 1 security dan dengan BSSN, tapi ada lagi yang plesetkan gitu. Kok BSSN katanya? Kan BSSN kemarin diserang juga hacker. Saya bilang iya, nggak apa-apa, tapi minimal ada badan ya, badan cyber yang kita koordinasi karena sebenarnya itu hacker itu kan orang jago ya. Kalau saya ya, orang jago mungkin dia tidak tersalurkan sehingga dia iseng gitu ya. Iseng ngetes kejagoannya itu nyerang apa gitu ya. Kayak gitu. Kita websitenya diserang pernah keluar gambar-gambar yang nggak enak lah gitu ya. Tapi itu tantangan buat Pusjarkom, jaringan komunikasi dan saya pikir itu bisa kita atasi lah. Tapi nomor 1 adalah security ya. Security dan kita ketat sekali Pak. Kalau masuk di sana itu ketat sekali, ada penjagaan segala macam ya. Dan kalau press conference itu wartawan itu nggak boleh masuk di pusat kendali. Kita kasih ruangan khusus studio. Dulu kan kalau ada gempa kan mereka menyerbu masuk ke Inatius itu, sehingga saya mau begini ini banyak sekali wartawan kan, orang-orang terganggu ya. Jadi saya bikin edaran dilarang keras masuk ke sini. Presiden pun nggak boleh tanpa izin dari kita gitu. Jadi paling dia balkon ya. Jadi seperti itu Pak, karena mengganggu gitu ya. Jadi security-nya besar sekali dan kalau ada masukan dari Bapak Ibu semua terhadap security bisa menghubungi kami, kita bisa bekerja sama untuk mengembangkan security itu kan. Karena kita punya pusat jaringan komunikasi di sana yang bertanggung jawab terhadap itu Pak. Mungkin demikian ya. Terima kasih. Masih ada waktu ini kan? Ada. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga nggak mengganggu waktu sholat Jumat ya. Satu pertanyaan aja Pak. Tadi menarik atas presentasi Bapak Muhammad Sadli ya, dan terima kasih juga atas kesempatan untuk bertanya. Hanya satu pertanyaan. Tertarik dengan salah satu presentasi mengenai rekayasa dan inovasi yang telah dilakukan BMKG di mana sangat bermanfaat bagi mitigasi bencana ya, dan juga telah dijelaskan tentang roadmap tentang inovasi tersebut sampai ke tahun 2024 ke depannya. Yang membuat saya ingin bertanya adalah sebenarnya kita ketahui bahwa sejak tahun 2021 Presiden kita mempunyai Perpres nomor 33 dan tahun 78 tahun 2021 tentang peleburan segala kegiatan yang terkait dengan penelitian, prakayasaan, inovasi dan sebagainya ke dalam satu lembaga yang dinamakan BRIN, lembaga baru yang super power tapi yang nggak tahu berjalan seperti apa nantinya ke depannya. Nah, bagaimana cara mungkin, saya belum tahu bagaimana strategi BMKG ke depannya agar inovasi dan rekayasa yang telah dikembangkan dan akan dikembangkan ke depannya itu tetap dapat berjalan. Apakah dengan adanya Perpres ini BMKG akan tetap mengembangkan secara pribadi, secara internal? Tadi yang dikatakan internal kan ya, internal, maksudnya internal adalah dikomandoi oleh BMKG sendiri bersama dengan kampus, kemudian industri dan sebagainya, sebagainya telah dijalankan, ataukah akan melebur juga ke dalam BRIN gitu Pak? Itu mungkin yang saya kurius untuk saya tanyakan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan bagus sekali juga menurut saya ya. Inovasi itu sebenarnya kalau saya disuruh menanggapi ya, nggak boleh di satu institusi Pak. Setiap institusi harus ada inovasi Pak. Kalau Bapak ke Jepang, yang namanya Nissan, Mitsubishi, Seiko, Sanyo, mereka tuh punya inovasi semua Pak. R&D punya di situ. Makanya jangan heran, mereka punya seri kan, seri 1, seri 2. Mereka sudah kembangkan di situ, sudah punya, sehingga tinggal mengeluarkan aja, lihat situasi gitu ya, mengeluarkan produk baru misalnya mobil Nissan segala macam. Artinya dengan adanya BRIN itu, sebenarnya BRIN itu ya ada porsinya juga memang. Ya, BMKG tidak ada rekayasa, itu kita sudah nama baru ini tidak ada rekayasa lagi Pak. Jadi kita kan lagi pengusulan organisasi baru ini, kita menghargai Perpres itu, jadi tidak ada lagi kata-kata rekayasa di situ. Tadi pusat instrumentasi, kalibrasi, ada pusat kalibrasi sendiri kan. Kalau inovasi itu sebenarnya, inovasi itu silakan orang berinovasi. Ya, semua orang bisa berinovasi, tapi untuk mengkoordinasikan inovasi-inovasi itu adalah disebutlah BRIN ya, Badan Riset dan Inovasi. Tapi
Jangan sampai kita kebablasan juga gitu loh. Baru mau menjalankan tupoksinya, tapi semuanya sudah diacak-acak bagi saya gitu ya. Bagi saya, karena tidak mudah gitu seperti itu Pak. Memang kita kerjasama dengan BRIN, karena masalah. Ada BRIN kerjasama, di dalam BRIN kan ada ex-BPT kan. Ada 8, ada yang lain kan seperti itu. Nggak ada masalah, kita tetap bersama. Bahkan beberapa staf BMKG pindah ke BRIN. Ada beberapa Pak, suruh pilih kan, pindah ke BRIN. Saya sih iseng-iseng aja gitu Pak ya. Ada dokter itu, teman dekat saya juga, dia pindah ke BRIN. Kamu kenapa ke BRIN? Saya mau jadi profesor. Kaget juga saya. Memang BMKG tidak bisa jadi profesor di BMKG, kan operasional. BMKG bukan lembaga riset. Tetapi apakah hanya alasan karena mau jadi profesor pindah ke BRIN? Kan tidak itu kan. Tapi oke lah, itu pilihan Anda, silakan. Karena istri Anda kan masih di BMKG. Suami istri orang BMKG soalnya kan. Jadi nggak ada masalah juga gitu ya. Dia pindah ke BRIN, alhamdulillah di BRIN dia hebat sekarang. Saya sering kerjasama juga gitu kan, dia bagus lah gitu ya. Saya bilang syukur alhamdulillah kamu bisa pindah ke sana, bisa bagus lah. Tapi masih banyak orang yang pusing gitu. Teman-teman saya masih banyak yang pusing dengan adanya peleburan itu. Dan itu menurut saya sih tidak terlalu tepat itu peleburan itu. Harusnya tidak usah dilebur itu, karena beda-beda kan. Masa BPT digabung dengan LIPI? Dari mana ceritanya? LIPI itu penelitian dasar. BPPT itu adalah perekayasa. Nggak bisa digabung dong. Sinergi bisa gitu kan. Tapi ya karena itu adalah sudah keputusan ya. Kita harus hormati, mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik gitu ya. Tapi kalau saya pribadi, saya sedih juga gitu BMKG sudah tidak, BPT tidak ada. Saya besar di BPT, saya mencintai BPT, tapi sekarang nggak tahu di mana dia kan. Kan gitu, teman-teman saya masih banyak, kan gitu. Jadi banyaknya seperti itu, tidak ada masalah Pak. Jadi tetap itu jalan. Dan BMKG sesuai dengan pekerjaannya, kalau dia stagnan, maka dia tidak akan bisa mengoptimalkan sistemnya di situ. Jadi kita perlu ada inovasi. Inovasi kami lakukan itu bekerja sama dengan perguruan tinggi, dengan industri. Ya, BRIN kan juga sama aja kan, orang-orang BRIN juga di situ kan, di perguruan tinggi itu. Jadi tidak ada masalah Pak. Jadi kita tidak perlu ada instansi baru seperti itu sehingga kita menghambat untuk berinovasi ya. Kalau rekayasa atau segala macam, makanya banyak orang kan merubah-rubah nomenklatur kan. Yang di Kominfo itu ada namanya dulu apa ya, dia rubah gitu. Saya bilang ini kita Indonesia kayak tidak ada kerjaan gitu loh. Yang pusing itu ngubah nama aja terus tiap hari. Iya kan? Dulu saya ingat itu titel. Insinyur, sarjana teknik, ini balik lagi kembali. Saya bilang saya nggak mau, saya pakai IR aja. Makanya saya ada pakai IR kan. Saya nggak mau pakai ST Pak. Saya pakai insinyur aja karena ngapain sih? Kita pusing-pusing dengan penamaan-penamaan begitu kan. Yang penting kan kita produknya ada kan. Kalau insinyur itu jelas gitu kan. Kan gitu, ada sarjana teknik lah segala macam. Kalau di Jepang jelas. Doktor Science. Doktor Eng. Nah itu kan jelas kan di situ. Kalau kita nggak jelas kan gitu. Jadi apa yang disampaikan tadi tidak ada masalah. Karena ini ada keputusan pemerintah, kita harus mendukung. Tetapi lagi-lagi inovasi itu adalah setiap institusi harus kita bisa berinovasi. Kalau tidak ada inovasi, maka kita tidak bisa hidup gitu loh. Tidak bisa hidup tuh otak kita itu mampet gitu Pak. Tidak bisa ini. Dan permasalahan di BMK, makanya kami kerjasama dengan perguruan tinggi menyekolahkan orang di UI. Itu untuk inovasi sebenarnya yang kita buat begini. Dan itu karya anak bangsa kan. Jadi nggak usah lagi ini harus ada BRIN. Kalau kita berpikir begitu tadi, kita capek aja urus kepanitiaan Pak. Nggak jadi-jadi tuh. Ini punyanya ini. Contoh konkret ya, yang pengalaman saya waktu di BPT dulu, mungkin belum ada yang tahu ya, saya adalah inisiator untuk pembangunan satelit pengintaian jauh Indonesia yang operasional. Kenapa saya menginisiasi itu? Karena 8, ya tidak menjelek-jelekan juga, saya kenal banyak 8, saya orang dekat sekali dengan 8 lah. Dari awal berdiri sampai dilebur, nggak punya satelit operasional. Eksperimental semua kan, 8A1, A2, eksperimental semua, Omdo, nggak ada. Saya pernah dipanggil sebagai narasumber di 8, saya cuma komentar begini aja, sampai tahun kuda, kalau 8 begini kerjanya, nggak akan ada satelit operasional di Indonesia. Mulai TUBSAT, mulai ini, gaya-gayaan aja, kerjasama dengan Yosafat, Profesor Yosafat yang mau bikin radar, nggak jalan-jalan Pak, karena birokrasi.
Seperti itu, nggak ada itu. Saya menginisiasi waktu saya masih direktur. Dengan saya bekerja seperti itu, saya didemo orang Pak, di 8 melaporkan saya kepada kepala BPT bahwa ada direktur Anda itu sudah melampaui tupoksinya. Yang dia urus itu bukan kerjaan BPT, tapi kerjanya orang lain. Satelit ya, saya disidang 2 kali Pak. Iya, saya disidang oleh kepala BPT saya. Anda begini, ada laporan gini-gini. Saya bilang, Bapak tahu nggak arti BPT apa? Badan Pengkajian Penerapan Teknologi. Maksudnya apa itu? Semua yang terkait teknologi bisa saya lakukan pengkajian dan penerapan, termasuk teknologi satelit. Karena bidang saya adalah remote sensing sama Pak Dodi, saya bercita-cita Indonesia itu dengan seluas ini punya satelit sendiri Pak. Satelit operasional loh. Jepang aja punya ALOS, punya JRS-1 ya, Himawari kita pakai. Indonesia kok nggak punya gitu Pak? Lebih luas dari Jepang lagi, 1/5-nya Pak. Kalau kita mau hitung ya, bayangkan Pak, saya menginisiasi itu tahun 2010. Waktu saya masih jadi direktur TISDA, saya berjuang terus, saya sempat kerjasama dengan JAXA Jepang, dengan Eropa Satelit. 2 itu Pak, saya bikin 2 program besar, 1 program ketahanan pangan dengan dukungan remote sensing dengan Jepang, 1 program laut dengan Eropa, Brussels waktu itu ya. Eropa Satellite, saya kerjasama itu dengan adanya pilot itu, Jepang akan membangun sensor hyperspektral. Jadi saya menginisiasi Pak di Indonesia hyperspektral itu. Anak UI loh ya, seperti itu Pak. Saya nggak sombong aja Pak ini. Jadi hyperspektral program ini Indonesia itu saya Pak. Yang menginisiasi, orang masih tidur saya bangun. Karena saya sekolah di Ciba dengan Pak Dodi. Profesor saya sudah 20 tahun berjuang membangun sensor hyperspektral untuk dipasang on board satelit Jepang. Belum jadi-jadi. Pas saya S3 di situ, saya diminta, Sadli-san, kamu ambil aja hyperspektral. Oh jangan sensei, saya tahun kedua sekarang. Lulus aja saya baru kita kerjasama. Karena kalau ganti tema kan nggak lulus-lulus nanti doktornya kan. Nah, profesor saya kecewa juga sebenarnya, tapi mau gimana lagi gitu. Akhirnya saya meneruskan cita-cita beliau untuk mengembangkan hyperspektral di Indonesia. Saya bikinlah ketahanan pangan dengan Jepang, dukungan yang sudah sensei itu. Jadi Pak, itu salah satu cikal bakal untuk sensornya di satelit Jepang. Sekarang ada satelitnya, mungkin saya nggak tahu namanya Hisui. Hisui Pak, itu ada sensor hyperspektral, itu kerjaan saya. Di Indonesia, daerah studinya itu dengan Jepang itu, dengan JAXA itu. Uni Eropa untuk terumbu karang, untuk mendeteksi kondisi terumbu karang, dia sehat atau tidak. Satelit sekarang, mau jujur ya, yang optik itu yang sekarang itu hanya monitoring aja Pak. Kalau hyperspektral, 200 channel, jaraknya itu 5 nanometer ya. Kalau yang ada sekarang itu optik itu mikro ya, panjang gelombangnya ini nano Pak, 10⁻⁹ ya. Saking rapatnya itu 200 channel, antar channel itu 5 nanometer, sehingga dia tidak perlu lagi monitor tanaman itu, tapi kondisinya Pak. Jadi dia mampu memonitor kondisi tanaman, dalam hal ini tanaman padi, sakit atau sehat. Sehingga kita bisa prediksi bagaimana panen kita, sehingga kita apa perlu impor atau tidak. Jadi target saya itu Pak, tapi belum sempat jadi. Tidak ada uangnya Indonesia. Artinya nggak apa-apa lah Pak ya. Saya dianggap saya pernah melakukan kerjaan yang melampaui tugas saya. Seorang eselon 2 bisa mengacak-acak gitu kan. Saya senang juga sih seperti itu. Pengalaman dan ini dilanjutkan teman saya. Ada Dr. Agustan ya, temannya Bapak juga kan. Dr. Agustan dan semuanya, ada Mapin. Mudah-mudahan bisa terwujud bahwa negara seluruh Indonesia ini harusnya punya satelit sendiri. UI ya bisa di situ kan. Apa nggak ada bikin rancang bangun satelit dengan 8 sudah lumayan Pak sekarang. Tapi karena dilebur, mandek lagi Pak. Yang namanya di Pekayon itu ditinggal gedungnya Pak. Sekarang pindah ke Cibinong. Dia lebih senang ke ruangan kantor daripada ruangan eksperimen. Ya gimana mau hasilkan inovasi, nggak ada itu. Seperti itu, ini tantangan buat kita dan saya berharap banyak di perguruan tinggi itu salah satunya UI. Karena UI itu tidak bisa diacak-acak kan. Tidak bisa dia gini, dia sudah punya kuat lah gitu ya, seperti itu. Mungkin itu aja tambahan dari saya karena saya perlu mengingatkan sejarah juga bahwa kita harus punya idealisme dan di UI ini tempatnya untuk idealisme kuat ya. Seperti itu kampus perjuangan dan saya kira kalau UI sama dengan yang lain sayang gitu loh. Kita harus tampil beda, tentu harus gaul ya, punya teman banyak di luar kan. Tampil beda tapi sopan gitu Pak ya. Kita tidak
kita tidak merendahkan orang lain, dan kita tetap menghasilkan produk inovasi yang bisa digunakan oleh negara kita ini. Mungkin demikian, terakhir kan? Demikian dari saya, terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa di WA ke saya atau apa ya. Saya punya nomor telepon, saya juga senang dengan kalau misalnya mau komunikasi gitu ya. Terima kasih Pak Dodi selaku moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mari kita beri aplaus untuk Pak Sadli. Terima kasih Pak Sadli. Dan karena waktu juga ya, kita tutup saja, dan diskusi lebih lanjut bisa dimungkinkan nanti bisa, kalau memang mau mengajukan pertanyaan lewat saya juga bisa, nanti saya sampaikan Pak Sadli atau langsung juga boleh.